Namaku, Suming. Pemeran utama pria dari drama pendek Pendekar Turun Gunung. Kakak seperguruan pertamaku adalah seorang wanita yang memiliki kekayaan puluhan miliar dolar dan merupakan presiden direktur perusahaan publik. Kakak seperguruan keduaku adalah sosok yang sangat tersohor, sang penakluk wilayah bernama Dewa Perang Zukwe. Kakak seperguruan ketigaku adalah tabib yang dermawan, sang penyembuh ajaib bernama Tabib Sakti Tangan Hantu. Kakak seperguruan keempatku adalah master bela diri yang sangat ditakuti, Mawar Malam Gelap. Kakak seperguruan kelimaku adalah sosok yang sangat mempesona, aktris pemenang penghargaan ganda dengan penggemar di seluruh dunia. Kakak seperguruan keenamku adalah sosok yang misterius, sang pengendali racun orang suci Miao Jiang. Kakak seperguruan ketujuhku adalah yang paling misterius, guru bilang identitasnya sangatlah mulia. Sekarang aku turun gunung, ceritanya dimulai. Hei. Wah, kamu takut? Ye King Cheng, aku benar-benar heran. Aku ini tuan muda keluarga Zhao dari ibu kota yang terhormat, sudah merendahkan diri mengejarmu selama setengah tahun, memujamu seperti leluhur sendiri, tapi kamu bahkan tidak mau melirikku. Baiklah, karena kamu tidak suka cara halus, maka aku akan menggunakan cara kasar. Tidak kusangka, setelah kakak pertama turun gunung, kehidupannya cukup sukses juga ya. Cepat panggil polisi. Presiden Ye disandera oleh mereka. Hei, di gedung ini hari ini, tidak ada satupun yang boleh keluar. Kalian melakukan penyekapan ilegal, kalian bisa masuk penjara. Sebelum masuk penjara, biarkan saudara-saudaraku bersenang-senang dulu. Ayo ke sini. Beraninya main tangan pada wanita, apa itu yang kau sebut hebat? Siapa kau brengsek? Berani memukul lewuku. Apa kau sudah bosan hidup? Kalau aku ingin memukulmu, ya aku pukul saja. Bocah ingusan masih bau kencur saja. Sudah berani bergaya jadi pahlawan kesiangan. Kalian cepatlah pergi, serahkan tempat ini padaku. Ayo pergi. Habisi dia. Ingin menyerang diam-diam, terlalu lambat. Siapa sebenarnya kau ini? Kapan aku pernah menyinggungmu? Jadi kau, yang bernama Lei Wu, kan? Benar. Anda panggil saya sampah saja tidak apa-apa. Kakek, leluhur, Anda bahkan jika aku harus tiada, setidaknya biarkan aku mengerti alasannya. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Hah? Aku akan bicara. Aku dari kelompok geng macan hitam. Itu karena tuan muda keluarga Zhao dari ibu kota. Dia menyukai Ye King Cheng itu, tapi dia menolak, jadi kami datang untuk mengancam dan membujuknya. Ingin menyentuh kakak perguruanku. Apa kau sudah bertanya? Apakah aku setuju? Ini adalah sesuatu yang khusus kusiapkan untukmu, obat bius yang paling kuat. Hanya butuh sedikit saja, bisa membuat dewi yang dingin sepertimu ini menjadi sampah yang memohon belas kasihan padaku. Sampah, lepaskan aku. Kamu pasti akan menyukainya. Kakak seperguruan tertua. Adik seperguruan, Lepaskan dia. Entah dari mana datangnya bajingan ini, dia melukai semua saudara kita, kamu harus membalaskan dendamku. Beraninya menyentuh saudaraku? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Kakakku adalah seorang ahli bela diri, awas kamu akan dibuat lari ketakutan. Menurutku dia bahkan belum menguasai dasar bela diri. Baiklah, kalau begitu aku hanya akan menggunakan satu tangan. Bos, lihat betapa sombongnya bocah ini. Jika tidak menghancurkan tulangnya dan membuangnya ke jalanan menjadi pengemis, hatiku tidak akan tenang. Akan kulakukan sesuai keinginanmu. Berani menindas saudaraku, maka bersiaplah untuk tiada. Energi bela diri? Boleh saya tahu siapa Anda? Gawat. adik seperguruan. Adik seperguruan, Apa? Namaku, kamu tidak pantas untuk mengetahuinya. Astaga. Dari mana asalmu? Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam ya. Kakak seperguruan tertua. Kenapa badannya sangat panas? Aku beritahu kamu,
Wanita ini adalah incaranku. Cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku. Jika aku menghabisimu. Sakit sekali, sialan. Sudah selesai bicara omong kosongnya? Aduh. Lei Hu, cepat kembali ke sini. Usir orang kampung ini dari hadapanku. Tuan Muda Zhao, tingkat ilmu bela diri orang ini jauh di atasku. Lebih baik kita segera pergi dari sini. Pergi apanya? Aku sudah bersusah payah memberi Ye Qingcheng obat bius. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Kamu tidak mau maju, kan? Biar aku yang maju. Aku tidak apa-apa. Begini dibilang tidak apa-apa? Kakak seperguruan. Tunggu aku sebentar. Tuan Muda Zhao, Sepanjang hidupku, aku hanya punya satu batasan yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang menyentuh kakak seperguruan milikku, akan tiada. Bawa tuanmu, dan pergi dari gedung grup Y. baik-baik. Pergi. Cepat pergi. Kakak seperguruan? Bagaimana perasaanmu? Kakak seperguruan? Kakak seperguruan? Jangan khawatir, tunggu aku mengerahkan seni Tian Dao untuk membantumu membuang racunnya. Tidak. Guru pernah mengirim pesan padaku, mengatakan bahwa kamu turun gunung adalah untuk menekan api racun 9 yang milikmu. Cara untuk mengatasinya ada pada tubuh yin murni milik kami para adik seperguruan yang sangat istimewa. Karena tadi kamu memaksakan kekuatanmu, itu tidak bisa ditekan lagi, kan? Jika dipaksa untuk menahannya, itu akan menjadi lebih kuat daripada obat perangsang. Bagaimana kalau kamu memilikiku saja? Kakak seperguruan, ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Api racun 9 yang ini, aku punya cara lain untuk menekannya. Maka aku tidak bisa. Aku bersedia melakukannya. Tidak bisa? Kakak seperguruan, kamu sekarang sedang aduh. Aku akan membantumu menekan efek obatnya dulu. Aduh, kakak, seperguruan, kebiasaan lamamu yang suka mendengar setengah-setengah ini, bisakah kamu ubah sedikit? Muridku, racun 9 yang di dalam tubuhmu pasti akan bereaksi dalam waktu 6 bulan. Saat itu, racun itu akan menyerang jantungmu dan membuat tubuhmu hancur. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan berlatih bersama ketujuh pemilik tubuh yin murni, yaitu para kakak seperguruan. Guru bilang kalian ketujuh orang itu harus menyatukan kekuatan baru bisa berhasil, kalau hanya kamu sendiri, aku takut karena kekuatanku ini malah akan membuatmu celaka. Kemarilah. Berandal kecil, bukankah aku melakukan ini untuk membantumu? Kakak seperguruan, masih banyak kesempatan di masa depan. Hari ini, biarkan adik seperguruanmu ini melayanimu dengan baik. Hashim, Kakak seperguruan, berandal kecil, merendamku dalam 5 ember air es, itukah yang kamu sebut melayani? aku juga tidak punya pilihan lain. Kakak seperguruan, kamu terkena obat perangsang. Saat aku menjalankan seni Tian Dao, aku tidak bisa mengendalikan diriku, dan ingin melakukan itu. Aduh, singkatnya karena terpaksa. Aku hanya bisa menggunakan cara yang paling sederhana dan kasar ini. Ya sudahlah, kali ini aku lepaskan kamu. Tunggu saja pembalasanku nanti. Kakak seperguruan yang baik, aku tidak berani lagi. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Oh iya, berdasarkan penyelidikan, keluarga Zhao di ibu kota, sepertinya ada hubungannya dengan asal-usulmu. Tapi aku sudah mencari informasi dari si bodoh Zhao Feng itu selama setengah tahun. Dia tidak membocorkan rahasia sedikit pun. Tapi aku yakin, keluarga Zhao
adalah salah satu pelaku yang menghancurkan keluarga Su di masa lalu. Lari! Cepat lari! Cepat pergi! Ibu. Ibu. Habisi semuanya. Jangan sisakan satupun. Tenang saja, karena aku sudah turun gunung. Aku pasti akan membuat mereka para musuh yang telah menghancurkan keluargaku, membayar semuanya dengan setimpal. Kakak seperguruan, lihatlah bagaimana aku akan mengguncang ibu kota. Tuan, pemuda bernama Suming itu, serangannya sangat kejam. Lebih dari 100 saudara dari Leihu dan geng macan hitam semuanya. Semuanya sudah tamat. Ayah? Ayah? Putramu sudah kembali. Ayah? Ayah harus membelaku. Pemuda Suming itu tidak hanya merebut wanitaku, tapi juga memukuli putramu sampai seperti ini. Jika kita membiarkan hal ini begitu saja, bagaimana keluarga Zhao kita bisa bertahan di ibu kota nanti? Sampah. Aku tidak peduli jika kamu mengejar wanita, tapi beraninya kamu mendekati Ye Qingcheng? Apa kamu tahu? Dia adalah pemilik tubuh yin murni yang diinginkan oleh atasan. Jika kamu benar-benar menyentuhnya, keluarga Zhao kita akan hancur. Tapi ayah, apa itu tubuh yin murni? Tubuh yin murni adalah wadah suci yang paling cocok untuk dijadikan sarana kultivasi. Jika kamu merusak kesuciannya, dia tidak akan berguna lagi. Namun, jika pemuda bermarga Su itu benar-benar sisa keturunan keluarga Su, anak ini harus dilenyapkan. Lausan, ya, Tuan, panggil ular berbisa untuk pergi ke kota Jiang. Tuan, ular berbisa adalah ahli bela diri kuno yang dibayar mahal oleh keluarga Zhao, setiap serangannya pasti mematikan. Menyuruhnya menghadapi bocah ingusan, bukankah itu berlebihan? Bahkan saat memburu kelinci, singa tetap menggunakan seluruh kekuatannya. Beritahu ular berbisa, kerjalah dengan bersih. Dalam 2 hari, aku harus melihat bukti bahwa pemuda bermarga Su itu sudah tiada. Baik. Apa itu sakit? Adik seperguruan, berdasarkan informasi penyelidikan, geng macan hitam sudah dipisahkan dan dilikuidasi oleh keluarga Zhao si rubah tua Zhao Xiaotian itu. Setelah menderita kerugian sebesar ini, masih bisa menahan diri selama 2 hari tanpa bertindak, dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Anjing yang berbahaya biasanya tidak menggonggong. Semakin tenang mereka, itu menunjukkan bahwa tindakan di balik layar mereka semakin besar. Kamu tidak khawatir? Bagaimanapun juga keluarga Zhao adalah keluarga terpandang di ibu kota, yang memiliki kekuatan yang sangat dalam, kabarnya mereka juga mempekerjakan petarung bela diri kuno yang legendaris. Aku justru sangat menantikannya. Aku sangat berharap kekuatan mereka bisa lebih kuat daripada orang yang bernama Leihu 2 hari yang lalu itu. Kalau tidak, ini akan jadi sangat membosankan. Hei, bajingan kecil, kenapa kamu malah menekanku? Aku salah, aku salah. Baru saja membicarakan Cao Cao, ternyata Cao Cao langsung datang. Apa yang terjadi? Presiden Ye, di depan ada seseorang yang tiba-tiba menghalangi jalan. Kamu? Turun? Menarik juga. Kakak seperguruan tertua. Kamu tunggu aku di sini, aku akan pergi membereskan masalah kecil ini, lalu kembali lagi untuk memijat kakimu. Hei, adik seperguruan. Hati-hatilah. Tenang saja, kakak seperguruan, semut seperti ini tidak akan bisa melukaiku. Nak, kamu sombong sekali. Kuharap saat nanti aku menginjakmu di bawah kakiku, dan kamu memohon ampun, mulutmu masih tetap keras seperti sekarang. Jadi kamu adalah ahli bela diri kuno yang dilatih dengan biaya besar oleh keluarga Zhao? Kelihatannya tidak sehebat itu. Dasar tidak tahu diri, hari ini adalah hari terakhirmu. Kulitmu yang halus ini, jantungmu pasti jauh lebih lezat daripada yang lain. Patuhlah dan jadilah sumber kekuatanku.
Awalnya, kukira ahli tenaga dalam itu sangat hebat. Ternyata menembus pertahananku saja tidak bisa. Cuma segini kemampuanmu? Nak, jangan-jangan kamu mengerahkan seluruh tenagamu hanya untuk bertahan? Cangkang kura-kuramu ini sangat keras dan menjijikkan. Ayo. Lanjutkan. Dengan pertahanan setinggi ini, jika aku menghisap sari darahmu, aku pasti akan memiliki pertahanan dan serangan yang sempurna. Tadi aku hanya sedikit mengujimu, selanjutnya kamu harus berhati-hati. Kenapa kamu banyak bicara? Apa karena kamu tahu akan segera tiada? Lalu menyiapkan pesan terakhir? Sombong sekali. Setelah aku menghabisimu, aku akan memakan dagingmu, meminum darahmu, lalu menjadikan wanita di mobil itu sebagai budakku, agar kalian bersatu kembali di dalam tubuhku. Awalnya aku berniat menanyakan informasi tentang keluarga Zhao padamu, lalu membiarkanmu tetap hidup. Sekarang, aku berubah pikiran. Siapapun yang menghina kakak perguruanku, bersiaplah untuk dihukum. Rasakan ini. Tunggu dulu. Kecepatanmu lambat seperti siput, kekuatanmu pun sangat lemah, hanya segini saja, bahkan lebih buruk dari monyet yang kupelihara di gunung. Apa kamu pantas disebut ahli bela diri kuno? Ini tidak masuk akal. Mengapa seranganmu begitu tajam? Bahkan jauh lebih hebat daripada pertahananmu. Aura ini? Apa kamu seorang master? Ini tidak mungkin. Di dunia ini, mana mungkin ada seorang master yang semudah ini? Master? Sebutan rendah seperti itu tidak pantas untuk mendeskripsikanku. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku akan menghabisimu. Benar-benar keras kepala. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarimu bahwa ada batas untuk segalanya, dan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama? Energi dalamku? Kekuatan batiniahku? Kamu telah menghancurkan pusat kekuatanku? Saat keluarga Zhao menyuruhmu datang, apa dia tidak memberitahumu bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh kamu ganggu? Telepon Zhao Xiaotian sekarang. Baik, aku telepon. Jangan buat aku tiada. Halo, ular berbisa. Bagaimana hasilnya? Anak haram itu? Apa sudah kamu habisi? Kamu kepala keluarga Zhao, kan? Anjing peliharaanmu ini sepertinya tidak berguna. Semua giginya sudah kuhancurkan. Siapa kamu? Suming, Tepat sekali. apa yang ingin kamu lakukan? Awalnya aku berencana untuk menemuimu dan membuat perhitungan, tapi kamu, kepala keluarga Zhao, sungguh sangat antusias, terus-menerus mengirim orang untuk menemui ajalnya. Jadi, jika aku tidak memberikan hadiah balasan, bukankah aku akan terlihat tidak sopan? Biar ku beritahu ya. Ini adalah ibu kota. Kamu tidak akan sanggup melawan orang hebat di belakangku. Lebih baik kamu bersikap pintar. Bersiaplah dan tunggu. Dalam 3 hari, aku sendiri yang akan datang berkunjung. Aku harap saat itu tiba, tulang kalian di keluarga Zhao bisa sedikit lebih keras daripada ular berbisa ini. Hei. Gawat. Sekarang hanya orang-orang dari keluarga tersembunyi yang bisa menyelamatkanku. Halo? Tuan. Ini saya. Suming, bocah Suming itu. Dia adalah iblis. Kakak seperguruan tetua. Semua sudah selesai. Cari orang untuk membersihkan tempat ini. Adik seperguruan, apakah kamu terluka? Kamu membuatku takut setengah mati. Cepat, biarkan kakak seperguruan memeriksamu dengan baik. Kakak seperguruan, aku tidak apa-apa. Ini hanya masalah kecil saja. Tapi, urusan Jiang Zhou sudah hampir selesai ditangani. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju Kyoto. Bukan hanya demi keluarga Su, tapi juga demi kalian para kakak seperguruan. Tidak peduli seberapa berbahaya rintangan di depan, kakak seperguruan akan selalu menemanimu. Beraninya kalian membuat keributan di jalan menuju ibu kota. Pergi.
Masukkan mereka semua ke dalam penjara bawah tanah. Pergi, seret mereka ke penjara bawah tanah. Totem itu, bukankah itu milik pasukan Zukue bawahan kakak kedua? Pasukan Zuke adalah tim tempur milik kakak seperguruan kedua. Kalau begitu, kakak seperguruan kedua pasti ada di sekitar sini. Tapi, mengingat sifat kakak kedua yang sangat disiplin, bagaimana mungkin bawahannya begitu tidak beraturan? Masih perlu ditanya lagi. Pasti ada pengkhianat yang haus harta. Dan penjilat yang mengejar kekuasaan di sana. Keluarga Zhao ini benar-benar berkorban besar, tidak hanya mengirim pembunuh bela diri kuno, tapi juga menghasut pasukan Zu ke bawahan kakak kedua. Sepertinya, mereka benar-benar datang dengan niat untuk menghabisi kita dalam satu serangan. Siapapun yang menghalangi akan kuhabisi, tanpa ampun sedikit pun. Menurutku, orang ini belum tahu bahwa keluarga Zhao akan segera hancur, dan dia masih saja berharap mendapat imbalan. Kebetulan sekali, daripada tidak ada kerjaan, mari kita bantu kakak seperguruan kedua bersama-sama untuk membersihkan parasit-parasit ini. Hei, nak, aku sedang bicara padamu. Beraninya kamu mengabaikan kehadiranku. Kenapa pakaian yang sama saat dipakai oleh orang-orang kakak seperguruan kedua? Terlihat gagah berani, tapi saat kamu yang pakai, malah terlihat seperti berandalan kelas teri. Kakak seperguruan kedua? Siapa sebenarnya kamu? Kepala keluarga Zhao pernah bilang, Su Ming hanyalah seorang anak haram yang keluarganya sudah hancur. Setelah ular berbisa bertindak, berhasil atau tidak, tangkap dia dengan alasan membahayakan keamanan. Tapi melihat sikapnya ini, mungkinkah dia benar-benar punya identitas yang hebat? Tunggu dulu. Berdasarkan apa yang kepala keluarga Zhao katakan, dia hanya mengandalkan Ye Qingcheng saja. Wanita itu memang punya pengaruh di ibu kota provinsi. Tapi setibanya di ibu kota negara, dia hanyalah mainan bagi keluarga Zhao. Hanya seonggok daging yang siap dihabisi. Berandalan, apa yang sedang kamu gumamkan itu? Apakah Dewa Perang Zukue tahu bahwa di dalam tim kalian ada pengacau seperti dirimu ini? Beraninya kamu menghina anggota tim tempur Zukue. Kamu cari mati. Tunggu apa lagi kalian? Cepat tangkap orang kampung yang tidak tahu aturan ini. Tunggu dulu. Kalian semua adalah pengawal pribadi Dewa Perang Zukue. Aku tidak ingin melawan kalian. Tapi jika kalian bersikeras mengikuti si pengacau ini untuk berbuat jahat, aku tidak keberatan untuk membereskan kalian. Membereskan kami? Tunggu apa lagi? Aku ini kapten tim ketujuh yang terhormat. Apa aku tidak bisa memerintah kalian lagi? Orang ini sangat berbahaya dan mengganggu ketertiban. Apapun alasannya hari ini, dia tidak lebih dari seorang kriminal yang melanggar hukum. Tangkap dia, itu akan menjadi prestasi besar. Mengerahkan pasukan Zukue secara pribadi, membohongi atasan dan bertindak seenaknya? Apa kamu sungguh berpikir perbuatanmu ini tidak akan diketahui oleh Dewa Perang Zukue? Dasar bermulut manis. Dewa Perang Zukue sedang menjalankan tugas di garis depan, dan aku yang menjaga ibu kota ini. Aturanku adalah hukumnya. Jika aku ingin kamu tiada sekarang, kamu pasti tidak akan selamat sampai tengah malam. Serang. Jika tahanan ini berani melawan, langsung habisi di tempat. Enyah kalian. Beraninya kamu melukai pasukan Zukue, kamu cari mati. Memangnya kenapa kalau kamu ahli bela diri? Apa gerakanmu bisa lebih cepat dari peluruku? Sekarang berlututlah padaku, atau aku akan menembak kepalamu sampai hancur. Sekarang berlututlah di hadapanku, atau aku akan menghabisi kepalamu. Jangan, dia itu. SST. Kakak seperguruan, mainan kecil ini tidak akan bisa melukaiku. Sudah di ujung tanduk pun masih keras kepala. Bocah, kamu sombong sekali ya, tapi seberapapun sombongnya kamu. Sekarang kamu hanyalah sesosok mayat yang masih bisa bicara. Apakah keluarga Zhao yang menyuruhmu datang? Kalau iya memangnya kenapa? Karena kamu akan segera tiada. Biar ku beritahu sesuatu. Salahkan saja dirimu sendiri karena telah memancing para petinggi yang tidak seharusnya kamu lawan. Sepertinya tebakanku tidak meleset. Biar ku pikirkan. Apa yang dijanjikan si tua keluarga Zhao itu kepadamu? Dia menjanjikanmu uang yang sangat banyak, agar kamu meninggalkan pasukan Zukue. Dan setelah itu kamu bisa menjalani hidup yang santai dan bahagia, bermewah-mewahan, hidup layaknya dewa. Ya, tepat sekali. Siapa yang mau bertaruh nyawa jika bisa sukses dalam sekejap? Hidup penuh bahaya. Selalu merasa was-was setiap hari, dan takut kehilangan nyawa. Aku sudah muak dengan semua itu. Sekarang, aku hanya perlu menghabisimu. Dan aku bisa berubah sepenuhnya, menjadi orang yang terpandang. Sudahlah, bocah. Semua sudah jelas, waktunya kamu pergi selamanya.
Menjadi batu pijakan di jalan kesuksesanku adalah suatu kehormatan bagimu. Pasukan Zuko menjaga perbatasan, melindungi negara dan memperluas wilayah, sangat berwibawa. Bagaimana bisa muncul orang sepertimu, penjilat, dan pengecut yang hanya memikirkan keuntungan? Kamu benar-benar mempermalukan pasukan Zuko. Tembak. Sial. Kenapa aura orang kampung ini begitu kuat? Bahkan, lebih hebat daripada dewa perang Zuke. Kenapa? Tiba-tiba jadi bisu? Ku bilang tembak. Kenapa? Kamu jadi bisu? Menakutiku? Kamu pikir aku takut padamu? Habisilah kamu. Jangan. Kamu benar-benar ingin tiada rupanya. Menghancurkan pistol dengan tangan kosong? Monster, macam apa sebenarnya kamu ini? Sudah kukatakan. Aku adalah sosok yang tidak bisa kamu lawan. Bisa membuat keluarga Zhao begitu waspada padamu? Ternyata kamu memang hebat. Tapi jika kamu bisa menahan satu pistol, bisakah kamu menahan peluru dari segala arah? Semuanya. Siapkan senjata kalian. Bidik Suming. Jika satu tembakan tidak menghabisinya, maka 10 tembakan, 20 tembakan. Aku tidak percaya. Dia yang hanya manusia biasa ini, benar-benar bisa menahan senjata api? Kalian para penjahat, benar-benar tidak mau bertobat? Satu persatu mencari masalah, terus melanggar wibawa dewa. Aku khawatir saat kalian tiada nanti, tubuh kalian tidak akan utuh lagi. Diam kamu. Hanya pendekar tenaga dalam kecil. Beraninya kamu sombong? Jika hari ini pistol tidak bisa menghabisimu, aku akan menggunakan meriam untuk menghancurkanmu menjadi abu. Semua dengarkan perintahku. Habisi wanita ini, hadiahnya 100 juta dolar tunai. Siapapun yang bisa menghabisi bocah ini, akan langsung menggantikan posisiku. Dan diberi hadiah 1 miliar dolar. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Siapa yang berani membuat keributan di sini? Dewa Perang Zuke sudah datang. Kamu akan segera tamat, nak. Dasar badut. Kapten Divisi 7 Zhang Qiang memberi hormat kepada Dewa Perang Zuko. Apa yang terjadi? Menghambat lalu lintas tanpa alasan. Jika terjadi masalah, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Tuan Dewa Perang, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Divisi 7-ku. Salahkan saja penjahat itu. Penjahat? Punggung kedua orang ini terlihat sangat familiar. Benar sekali. Orang ini sangat kejam. Tidak hanya melukai orang di jalanan, Vincent dan Baladan, tetapi juga saat Divisi 7. Saya hendak menangkapnya. Dia melukai anggota tim saya dengan parah. Berani membuat kekacauan di wilayah Jingduku? Berani juga dia. Tuan Dewa Perang, anak ini bicara besar, dan dia sama sekali tidak menghargai Anda. Saya dan anggota tim pasukan Zuko mempertaruhkan nyawa memohon instruksi untuk menghabisi orang ini, antrimu, demi menunjukkan kehebatan pasukan Zuke kita. Aku ingin lihat sehebat apa dia, sampai berani bertindak semena-mena di wilayahku. Kamu yang di depan, berbaliklah. Berani melukai prajuritku? Besar sekali nyalimu. Beraninya kamu melukai prajuritku? Nyalimu besar juga ya? Hei, nak, aku bicara padamu. Dewa Perang Zuke bicara langsung padamu, tapi kamu masih pura-pura tidak dengar? Memangnya kenapa kalau kamu ahli bela diri di hadapan Dewa Perang? Kamu hanyalah semut kecil yang tak berdaya. Sepertinya, kenapa bisa semirip ini? Aku benar-benar merindukan adik seperguruan, sampai-sampai aku berhalusinasi. Dia masih berlatih di gunung, mana mungkin dia muncul di ibu kota? Tuan Dewa Perang, Anda lihat sendiri, anak ini sangat sombong. Dia sama sekali tidak menghargai hukum, dan sama sekali tidak menghormati Anda. Menurut pendapat saya, lebih baik habisi mereka berdua di jalanan sekarang juga, agar kedepannya mereka tidak mencelakai lebih banyak orang yang tidak bersalah. Anda lihat, penjahat itu telah melenyapkan nyawa orang. Korban yang tidak bersalah masih terbaring di sana, tiada dengan penuh penderitaan. Jika Anda tidak membereskan masalah ini, kelak mereka akan menjadi ancaman besar. Aura yang terpancar dari tubuhnya, kenapa terasa begitu familiar? Ini adalah teknik bela diri milik seni Tian Dao. Di seluruh dunia ini, tidak ada orang kedua yang memiliki kemampuan sehebat ini. Tuan Dewa Perang, jangan menunggu lagi. Kapan Anda berubah menjadi begitu ragu-ragu seperti ini? Kekuatan orang ini sangat sulit ditebak. Jika dibiarkan, dia akan menjadi ancaman besar kelak. Mohon Dewa Perang turun tangan, dan segera buat perhitungan dengannya. Tidak salah lagi. Adik seperguruan? Apakah itu kamu? Sudah lama tidak bertemu. Kakak, seperguruan kedua. Adik seperguruan? Apakah ini benar kamu? Sudah lama tidak bertemu. Kakak seperguruan kedua. Adik seperguruan, ini benar-benar kamu. Anak nakal, dasar tidak punya hati. Turun gunung pun tidak memberitahuku.
Aku sangat merindukanmu. Kamu masih sama seperti dulu. Kakak seperguruan kedua. Adik seperguruan. Kenapa pakaian yang sama? Saat dipakai oleh kakak seperguruan keduaku, terlihat sangat gagah. Tapi saat kamu yang pakai, malah terlihat seperti berandalan. Habislah aku, benar-benar tamat. Kepala keluarga Zhao hanya bilang kalau dia adalah orang yang bergantung pada Ye Qingcheng. Bagaimana bisa dia dan Dewa Perang Zuke berasal dari perguruan yang sama? Sudah kubilang, gadis ini pasti akan menggila saat melihatmu. Dewa Perang Zuke memang hebat ya. Baru beberapa tahun tidak bertemu, dia sudah ingin menghabisi adik seperguruan, yang paling dia sayangi. Benar. Tadi dia menodongkan pistol ke kepalanya, sedikit lagi dia hampir berhasil. Jadi tadi kamu yang menodongkan pistol ke kepala adik perguruanku? Apakah kamu tadi menodongkan senjata ke arah kepala adik seperguruanku? Bicara. Dewa Perang, ampuni saya. Saya tidak tahu kalau dia adalah adik seperguruan Anda. Seandainya saya tahu, meskipun Anda memberi saya 10.000 keberanian sekalipun, saya tidak akan berani melakukannya. Tidak tahu? Karena tidak tahu, jadi kamu berani menodongkan senjata ke arah kepala rakyat? Hanya karena tidak tahu, kamu berani menuduh sembarangan? Sepertinya kamu sudah terlalu lama memakai seragam ini, sampai lupa siapa dirimu sebenarnya. Jen, Dewa Perang, ampuni saya. Dewa Perang, redamlah amarah Anda. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Mohon Dewa Perang beri saya satu kesempatan lagi. Aku tidak sudi memiliki bawahan sepertimu. Pasukan Zuke adalah pedang andalan negara. Bagaimana bisa muncul sampah sepertimu? Tidak. Hal ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini ada seseorang yang menyuruh saya. Itu adalah kepala keluarga Zhao, Zhao Xiaotian. Dialah yang menyuruh saya. Dia bilang setelah pertarungan dengan adik seperguruanmu dan ahli bela diri kuno keluarga Zhao, menang atau kalah, saya harus memimpin tim 7 untuk mengepung tempat ini, lalu mencari alasan rahasia untuk menjebloskannya ke penjara bawah tanah dan menghabisinya secara diam-diam. Jika saya tidak menuruti kemauannya, dia juga tidak akan melepaskan saya. Tadi bicaramu tidak seperti itu. Aku tadi jelas-jelas mendengar, keluarga Zhao menjanjikanmu banyak uang, agar kamu menghabisi adik seperguruanku. Setelah tugas selesai kamu akan mengundurkan diri, dan melarikan diri begitu saja. Setelah itu hidup bersama wanita cantik, dan berfoya-foya dalam kemewahan. Bagus. Bagus sekali keluarga Zhao dari ibu kota. Bagus sekali kapten tim ke-7. Dewa Perang, ampuni saya. Dewa Perang, mohon ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Saya mohon lepaskan saya. Pengawal. Pengawal. Siap. Seret dia pergi, masukkan ke penjara bawah tanah, lucuti seragamnya, hukum seluruh keluarganya, dan jangan pernah pekerjakan dia lagi. Selain itu selidiki juga semua latar belakangnya, tanpa terkecuali. Buat perhitungan dengan semua orang yang berhubungan dengannya. Siap, Tuan. Baik. Dewa Perang, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kamu terlihat lebih gelap, lebih kurus, kenapa kamu tidak makan dengan baik? Orang tua itu Lang pasti tidak memberimu makan daging di atas gunung. Kali ini setelah turun gunung kakak seperguruan kedua akan melindungimu. Jika ada yang berani menyentuh seujung jarimu saja, aku akan menghabisi seluruh keluarganya. Baiklah. Kakak seperguruan kedua akan melindungiku. Sudahlah, Hongye, jangan berakting sedih lagi. Adik seperguruan turun gunung adalah kabar baik. Tapi karena kamu sudah di sini, ikutlah dengan kami ke keluarga Zhao untuk menuntaskan semua urusan kita. Bajingan-bajingan itu beraninya menyewa orang untuk mencelakai adikku, bahkan ingin meminjam pasukan-pasukan Zuke milikku untuk dijadikan alat mereka. Utang ini harus segera dibayar lunas. Dewa Perang Zuke, sepertinya dia ingin pamer kekuasaan. Mereka berani menyentuhmu, berarti mereka sudah memancing amarahku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun berani mengusik ke-8 saudara seperguruan kita. Hongye. Semuanya dengarkan perintah. Seluruh pasukan, target kita, kediaman keluarga Zhao, maju dengan kecepatan penuh. Jika ada yang menghalangi, langsung serang. Siap. Kami mematuhi perintah Dewa Perang. Ratakan keluarga Zhao. Ratakan keluarga Zhao. Sudahkah kamu menghubungi ular berbisa? Belum. Belum ada kabar. Ponselnya berada di luar jangkauan, dan sinyal lokasinya juga menghilang. Panggilan terakhirnya, dijawab oleh Suming itu. Dasar kamu sampah tidak berguna. Lalu bagaimana dengan kapten ke-7 milik pasukan Zuke? Sudah ada balasan, kan? Belum. Juga belum ada kabar. Ayah, tenangkan dirimu. Ular berbisa adalah ahli bela diri hebat yang sudah mengabdi pada keluarga kita bertahun-tahun. Mana mungkin dia kalah dari Suming? Mungkin saja saat ini dia sedang membawa kepala bocah itu, dan sedang menuju ke keluarga Zhao kita. Benar? Jadi, ayah, jangan terlalu khawatir berlebihan. Kamu juga sampah tidak berguna.
Reputasi hebatku seumur hidup ini, bagaimana bisa aku melahirkan putra yang sebodoh dirimu? Suming bisa mengendalikan ular berbisa untuk meneleponku, itu membuktikan bahwa ular berbisa sudah kalah dengan sangat tragis. Gunakan otak udangmu itu, pikirkan baik-baik. Tuan Besar, jika tidak ada jalan lain, sebaiknya kita meminta bantuan orang itu saja. Segera setelah Suming meneleponku, aku sudah memberitahu pihak atasan, paling cepat mereka akan tiba malam ini. Ayah, karena ayah sudah menemukan solusinya, mengapa ayah masih memukulku? Aku dengar, orang itu berasal dari keluarga tersembunyi, kekuatannya jauh di atas master bela diri manapun. Jika dia setuju untuk membantu, jangankan 1 Suming, 10 Suming pun bisa dia habisi. Entah mengapa, aku merasa sedikit tidak tenang, seperti ketenangan yang mencekam. Sebelum badai besar datang. Zhao Xiaotian, keluar kamu dari sana. Zhao Xiaotian, keluar kamu sekarang juga. Bendera Phoenix Api, itu adalah pasukan Zukue. Gawat, pasti Zhang Qiang. Si bodoh itu sudah terbongkar. Kepala keluarga, Ayah, cepat, aku kita pergi menyambut Xiao Hongye. Dengan latar belakang keluarga Zhao kita, dia harus berpikir 2 kali jika ingin menyentuh kita. Ayo, kami datang. Dewa Perang Zukue, maafkan kami karena tidak menyambut Anda dari jauh. Maafkan Jangan coba-coba bersikap akrab denganku. Kepala keluarga. Kepala keluarga Zhao, namamu sudah sangat terkenal. Kudengar kamu sangat ingin menghabisiku. Kamu adalah Su Suming. Benar? Memang aku. Dewa Perang Zuko, menghubungi pasukan Anda secara pribadi, itu adalah kesalahan saya. Tetapi Anda melakukannya demi orang yang tidak ada hubungannya, sampai harus mengerahkan kekuatan besar melawan keluarga Zhao. Ini Tidak ada hubungannya. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Dia adalah adik seperguruan yang paling kusayangi. Dan juga orang yang aku, Xiao Hongye, lindungi dengan nyawaku sendiri. Menurutmu apakah ini perlu? Zhao Xiaotian, sudah kukatakan, dalam 3 hari, aku sendiri yang akan datang membuat perhitungan. Sudahkah kamu bersiap untuk tiada? Zhao Xiaotian, beraninya kamu. Beraninya kamu menyewa pembunuh untuk menghabisi adik perguruanku. Bahkan menyuap orang-orangku untuk mencegatnya di jalan. Zhao Xiaotian, apa menurutmu aku, Xiao Hongye, sudah tidak berdaya? Atau leher orang-orang keluarga Zhao terlalu keras, sehingga aku tidak bisa menebasnya? Dewa Perang Zukue. Dewa Perang Zukue. Ini salah paham, Dewa Perang Zukue. Ini benar-benar salah paham, jika saya tahu dia adalah adik perguruan Anda, meskipun saya punya 10.000 nyawa, saya tidak akan berani melakukannya. Dewa Perang Zuke. Tadi orang yang bernama Zhang Qiang itu juga mengatakan hal yang sama. Coba tebak dia ada di mana sekarang? Biar ku beritahu. Sekarang dia sudah dijebloskan ke penjara bawah tanah. Coba tebak, apakah nasibmu akan lebih tragis darinya? Tuan Muda Su, ampuni saya. Anda boleh mengajukan syarat apapun. Saya akan menuruti apapun yang Anda minta, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Tuan Muda Su. Kebetulan sekali. Ada hal yang ingin ku minta darimu. Katakan saja, katakan saja. Saya pasti akan menceritakan semuanya. Ini adalah liontin giok milik keluarga Su. Zhao Xiaotian, siapa yang memberikan liontin giok ini padamu? Mengenai pembantaian keluarga Su dulu, selain keluarga Zhao, siapa lagi pelakunya? Bicara. Saya tidak bisa mengatakannya. Jika saya bicara, saya akan tiada. Jika tidak bicara, kamu akan kuhabisi sekarang juga. Jika tidak bicara, seluruh keluargamu akan dihukum. Saya bicara. Saya akan bicara. Mengenai kejadian tahun itu, kami dari keluarga Zhao hanyalah pengikut. Dalang yang sebenarnya adalah... Awas. Dalang yang sebenarnya adalah... Hati-hati. Siapa itu? Kejar dia. Orang tadi menggunakan langkah bayangan hantu. Di dalam keluarga tersembunyi, hanya orang-orang dari sekte tersembunyi yang menguasai teknik ini. Sepertinya masalah tahun itu jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Sayang sekali, petunjuknya terputus. Belum tentu. Sebenarnya saat dia menyebutkan tentang keluarga tersembunyi, aku sudah bisa menyimpulkannya. Keluarga Zhao hanyalah kambing hitam yang didorong oleh sekelompok orang kejam itu. Sekarang keluarga Zhao sudah hancur, mereka pasti tidak akan bisa tinggal diam. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Menunggu mereka mengantarkan nyawa sendiri. Sangat panas. Apakah api racun 9 yang kamu lagi? Tidak apa-apa, aku hanya terlalu memaksakan tenaga dalam tadi, sehingga aliran darahku tidak stabil. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar.
Aku punya dokter dan peralatan terbaik di tempatku. Tidak ada gunanya. Racun bawaan adik seperguruan, ditambah serangan balik tenaga dalam, tidak akan bisa terdeteksi oleh peralatan modern. Hanya pembuat masalah yang bisa menyelesaikannya. Cari Lausan. Ayo pergi. Ayo. Sungguh tidak perlu. Kakak seperguruan. Diam. Hancurkan semuanya sampai berkeping-keping. Berhenti. Tolong jangan hancurkan lagi. Kalian sedang melanggar hukum. Dokter gadungan seperti kamu masih berani bicara. Putraku sudah tiada karena ulahmu. Hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan klinik rongsokanmu ini, tapi juga akan menyeretmu ke penjara. Terus hancurkan. Nyonya Qian, mohon tenanglah sedikit. Saat putra Anda dibawa ke sini, dia sudah dalam kondisi syok. Dia sekarang hanya dalam kondisi mati suri. Aku menggunakan jarum ini hanya untuk melindungi jantungnya. Beri aku waktu 30 menit lagi, aku pasti bisa membuatnya sadar kembali. Masih bilang mati suri? Hasil elektrokardiogram rumah sakit sudah menunjukkan garis lurus, dan kamu masih bilang dia mati suri? Kamu pikir aku mudah ditipu? Menurutku, kamu hanya ingin mengulur waktu untuk melarikan diri. Nyonya Qian, tolong percayalah padaku. Semuanya, tangkap dokter gadungan ini. Aku akan membuatnya ikut tiada bersama putraku. Baik, Nyonya. Kebetulan sekali, putraku belum menikah sebelum dia tiada. Wajahmu cukup cantik juga. Turunlah ke sana dan temani putraku. Menjadi pasangan di alam baka. Lei Hu, apa pelajaran yang kuberikan waktu itu masih belum cukup? Begitu ingin menyusulnya? Adik seperguruan? Kakak seperguruan. Adik seperguruan? Kakak seperguruan ketiga. Adik seperguruan? Ini benar-benar kamu, adik seperguruan. Aku pikir, aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Kakak seperguruan ketiga? Kenapa kamu masih saja mudah ditindas? Adik seperguruan? Ternyata benar kamu. Aku sempat mengira, tidak akan bisa melihatmu lagi. Tenang saja, selama ada aku, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Cepat serang. Aku menyewa kalian bukan untuk menjadi pengecut begini. Nyonya Qian, komisinya akan aku kembalikan padamu. Pesanan ini dibatalkan. Dia bukanlah orang yang bisa kita lawan. Aduh, kenapa aku sial sekali. Hanya menerima 2 pesanan, dan keduanya malah bertemu dengan malaikat maut ini. Apa tadi dia menindasmu? Tidak, mereka hanya menjalankan perintah saja. Baguslah kalau kamu tahu diri. Meskipun pria simpanan sepertimu bisa bertarung, memangnya kenapa? Aku adalah nyonya besar dari keluarga Qian di Jingdu. Siapa yang berani mengatur keluarga Qian? Keluarga Qian? Orang dari Zhao Xiaotian tadi juga bersikap sombong seperti dirimu di hadapanku. Sekarang, dia sudah tiada dan pergi ke alam baka. Bagaimana kalau kamu menyusul dan menemani mereka di sana? Apa maksudmu? Apa maksudku? Tentu saja sesuai dengan perkataanku. Kekuatan geng macan hitam tidaklah kecil, tapi dia sangat segan pada pria ini. Jangan-jangan, dia hanyalah pemuda miskin. Mana mungkin punya kemampuan sehebat itu. Paling-paling dia hanya sedikit jago bela diri. Jangan coba-coba menakutiku. Si Luoning Shuang itu telah membuat putraku tiada. Itu adalah kenyataan. Nyawa harus dibayar dengan hukum yang setimpal, itu sudah sewajarnya. Adik seperguruan, pasien itu sebenarnya belum tiada, dia hanya tidak sengaja memakan rumput pemutus usus, yang menyebabkan syok mati suri. Hanya perlu menggunakan jarum 9 putaran kehidupan, maka racun di dalam tubuhnya bisa dikeluarkan, dan saat itu dia akan tersadar. Tapi, wanita itu terus menghalangiku untuk mengobatinya. Jika ditunda lagi, pasien itu benar-benar akan tiada. Rumput pemutus usus. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan sentuh putraku. Tahan dia. Jangan biarkan dia mengganggu. Kemari kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanyalah seekor anjing. Yang aku sewa, beraninya kamu melawan majikanmu? Lepaskan aku? Kerja sama kita sudah berakhir. Sekarang aku hanya mematuhi perintah Tuan Su. Memang belum tiada. Tapi ini bukan sekadar keracunan rumput pemutus usus. Sepertinya putramu kemarin mengonsumsi banyak obat perangsang. Apa dia bermain dengan satu tim sepak bola? Omong kosong apa ini? Tubuh putraku sangat sehat. Ginjalnya sudah kering, energi vitalnya bocor, pemuasan nafsu berlebih membuatnya tak berdaya. Lalu meminum obat kuat dosis tinggi hingga menyebabkan sesak napas. Jika bukan karena upaya pengobatan penuh dari saya, kakak seperguruan ketiga, putramu mungkin sudah tiada sejak tadi. Anda sebagai ibunya, bukan hanya menghalangi dokter mengobati, malah memimpin keributan. Apa Anda merasa putra Anda sendiri belum cukup cepat untuk tiada? Atau Anda sengaja ingin menghancurkan reputasi Aula Huicun? Kamu memfitnahku. Kamu bilang putraku belum tiada. Kalau begitu selamatkan dia. Jika hari ini kalian tidak bisa menyelamatkan putraku, aku akan mengerahkan seluruh aset keluarga Qian untuk membuat kalian ikut hancur bersamanya. Menyelamatkannya lebih mudah daripada bernapas. Kakak seperguruan ketiga, bolehkah saya meminjam jarum perak Anda? Adik seperguruan, racunnya sudah menyerang jantung. Pemberian jarum butuh tenaga dalam yang kuat.
Tubuhmu. Hanya masalah kecil begini. Kamu masih tidak percaya pada adik seperguruanmu ini? Ini adalah teknik yang sudah lama hilang, 13 jarum guigu. Aku mau minum. Aku sangat kehausan. Akhirnya kamu bangun juga. Dia benar-benar hidup kembali. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Luar biasa sekali. Ternyata keluarga Qian memang berniat untuk merusak reputasi Aula Huichun. Pekerjaan ini benar-benar kacau. Sedikit lagi aku hampir membantu orang jahat. Dan menyebabkan bencana besar. Itu hanya keberuntungan belaka. Putraku, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Apa aku sudah mengizinkan kalian pergi? Kalian sudah merusak toko kakak perguruanku, bahkan ingin membawanya pergi untuk melunasi utang. Sekarang setelah orangnya bangun, kalian ingin pergi begitu saja tanpa tanggung jawab? Apa menurutmu urusan di dunia ini sesederhana itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ini orangnya keluarga Qian. Keluarga Qian? Keluarga Qian itu bukan apa-apa. Lei Hu, aku berikan kamu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Silakan katakan, Tuan. Mulut wanita ini sangat kotor. Dia sudah berani menghina kakak perguruanku. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Saya mengerti. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku ini nyonya besar dari keluarga Qian. Jika kalian berani menyentuh seujung jariku saja, keluarga Qian tidak akan melepaskan kalian. Keluarga Qian? Di hadapan Tuan Su. Memangnya dia itu apa? Kakak seperguruan tertua. Kamu harus membantuku mengurus pemakaman keluarga Zhao. Kita sudah seperti saudara, tenang saja. Kamu tidak apa-apa. Adik seperguruan. Racun api di dalam tubuhmu sendiri bahkan sudah tidak bisa ditekan lagi, tapi kamu masih ingin membelaku? Mana ada orang bodoh sepertimu di dunia ini? Lausan, jangan menangis lagi, cepat pikirkan caranya. Bantu dia ke tempat tinggalku. Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Hanya saja kita bertiga harus berkorban sedikit. Cepat. Suhu tubuh adik seperguruan sudah mencapai 40 derajat. Jika tidak segera ditangani, lambat laun otaknya bisa rusak. Adik seperguruan ketiga, cepatlah sedikit. Kenapa obat Lausan belum siap juga? Aku akan pergi mendesaknya. Sudah datang, sudah datang. Ayo, buka mulutmu. Apakah adik seperguruan akan sembuh setelah minum obat ini? Tidak, racun api 9, yang adalah racun bawaan, minum obat hanya bisa membuatnya merasa sedikit lebih baik, tapi tidak bisa menghilangkannya. Racun api sialan. Tunggu, bahkan kamu yang dijuluki si tangan medis sakti, tidak bisa membuat adik seperguruan merasa lebih baik. Ada satu cara. Apa caranya? Penyaluran energi yin murni. Dibutuhkan wanita dengan tubuh berelemen yin murni, melepaskan semua pakaiannya, menggunakan jarum perak sebagai perantara, untuk menyalurkan energi inti yin miliknya ke dalam tubuh adik seperguruan, baru bisa menetralkan racun apinya, dan membuatnya sadar kembali. Biar aku saja. Asalkan adik seperguruan bisa sembuh, aku rela mengorbankan nyawaku sekalipun. Tidak cukup. Hawa panas di dalam tubuh adik seperguruan sangat ganas. Kamu tidak akan sanggup menghadapinya sendirian. Kita bertiga melakukannya bersama-sama. Baiklah. Kita lakukan bersama. Setuju. Iya. Tak disangka, insiden api racun 9, yang kali ini, ternyata membawa keberuntungan di balik musibah, hingga membuatku menembus tingkat ketiga, Seni Tiandao. Kekuatanku yang sekarang, 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kakak seperguruan. Api racun 9, yang sangat ganas dan tak terkendali, demi membantuku menekannya, mereka pasti telah menggunakan transfer energi yin mendalam, dan memberikan seluruh energi Xuan Yin dalam tubuh mereka kepadaku. Adik seperguruan, kamu sudah sadar? Apakah sekarang kamu merasa lebih baik? Adik seperguruan, jika ada yang terasa tidak nyaman, kamu harus mengatakannya pada Lausan. Kami masih bisa. Aku merasa sangat baik sekarang. Racun api 9 matahari tidak akan kambuh lagi dalam waktu dekat, hanya saja aku telah merepotkan kalian. Pengorbanan kalian sangat besar. Baguslah kalau kamu tahu diri. Tapi kakak seperguruan kedua milikmu ini adalah Dewi Perang. Hanya sedikit energi murni.
Tidak masalah, aku bisa melakukannya beberapa kali lagi tanpa masalah. Adik seperguruan, jika racun api itu kambuh lagi nanti, kamu harus mengatakannya pada kami, jangan pernah mencoba menekannya secara paksa. Kami bisa menggunakan transfer energi yin mendalam untuk membantumu meredakannya. Jangan. Transfer energi yin mendalam hanyalah solusi sementara. Tidak boleh digunakan secara berlebihan. Jika tidak, itu akan merusak energi dasar kalian. Aku tidak bisa. Kami bersedia. Iya. Kami hanya memiliki satu adik seperguruan sepertimu. Nanti kami berharap kamu yang akan menanggung hidup kami. Mana mungkin kami hanya diam saja melihatmu tiada. Sudah diputuskan. Setiap kali hawa beracun itu kambuh, kami akan menggunakan energi sejati Xuan Yin untuk membantumu menekannya. Kakak seperguruan. Diam. Ini adalah perintah, bukan diskusi. Makanannya datang. Mewah sekali. Sepertinya hari ini aku sangat beruntung bisa makan enak. Semua ini adalah makanan kesukaanmu. Kalau kurang, kita bisa pesan lagi dari luar. Tidak perlu. Aku sudah menyuruh orang mengantarkan minuman. Minum yang banyak, jangan cuma makan saja. Malam ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Benar sekali. Beberapa waktu lalu, kita terus sibuk dengan urusan keluarga Zhao. Sampai tidak sempat duduk dan makan bersama dengan tenang. Inilah saatnya kita bersantai sejenak. Ya. Baiklah. Kalau begitu, sepertinya aku sebagai adik seperguruan, hari ini hanya bisa menemani kakak seperguruan sampai akhir. Minum alkohol itu tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana kalau aku ambilkan arak obat dan sup pereda mabuk dulu? Hei, sepertinya camilan temanku minum sudah datang. Tunggu sebentar. Kakak seperguruan, biar aku saja yang ambil. Dasar bocah nakal. Ternyata kamu sudah tahu cara perhatian pada kakak seperguruan. Siapa? Aura ini adalah? Tuan, ada 2 regu yang berjaga di sekitar villa. Apakah Anda perlu saya memberitahu anggota lain untuk membantu Anda mencari orang ini di seluruh kota? Tidak perlu. Kamu istirahatlah dulu. Baik, Tuan. Kakak seperguruan ke-6. Aku tahu itu kamu. Jangan bersembunyi lagi. Cepat keluar dan mari kita berbincang. Kakak seperguruan ke-6. Aku tahu itu kamu. Jangan bersembunyi lagi. Cepatlah keluar untuk bernostalgia. Kakak seperguruan ke-6? Apakah Phoenix sudah datang? Bukan, di luar sini sangat gelap, tidak ada yang bisa terlihat. Baru saja ada sosok berjubah hitam yang melintas sekejap, lalu memberiku pil ini. Pil 100 serangga? Terlebih lagi, ini dibuat dari serangga beracun yang dipelihara selama puluhan tahun. Ini bisa menekan dengan efektif racun api 9 yang di dalam tubuhmu. Kemurahan hati seperti ini pasti adalah perbuatan adik senior ke-6. Sebenarnya sejak aku turun gunung untuk mencari kakak seperguruan tertua, aku samar-samar merasakan ada aura yang mengikuti dari kegelapan. Karena merasa tidak ada niat jahat, aku membiarkannya saja mengikuti. Tidak disangka, ternyata itu adalah kakak seperguruan ke-6. Kenapa si nomor 6 ini seperti hantu? Jelas-jelas dia ada di sekitar sini, tapi dia tidak mau menemui kita untuk berkumpul. Phoenix memiliki tubuh beracun bencana. Kemanapun dia pergi, tidak ada kehidupan yang tersisa. Dulu saat di pondok kayu, dia terus bersembunyi di dalam, itu karena dia tidak ingin menulari kita. Alasannya tidak menampakkan diri, juga karena takut memengaruhi kita. Sejak aku turun gunung, aku terus meneliti pil penahan napas untuk diberikan pada adik senior ke-6. Beri aku waktu beberapa hari lagi, aku pasti akan berhasil meraciknya. Saat waktunya tiba, dia seharusnya bersedia untuk keluar. Ya. Benar. Kakak seperguruan ke-6? Hari ini kami para saudara kakak seperguruan berkumpul. Karena kamu tidak ingin menampakkan diri, maka kami akan minum bersamamu dari kejauhan. Setelah pil penahan napas berhasil dibuat, kita akan minum sepuasnya sampai mabuk. Ayo, bersulang. Kakak seperguruan. Orang seperti diriku ini hanya akan membawakan kalian bencana yang tiada henti. Melihat kalian dari jauh saja sudah cukup bagiku. Adik seperguruan, bersulang. Minum. Ayo minum lagi. Aku sudah tidak kuat minum lagi. Ayo minum lagi. Minum lagi. Tidak mau. Aku sudah tidak kuat minum lagi. Kenapa? Kenapa ada 2 adik seperguruan di sini? Ada 2 adik seperguruan? Sudah kubilang kalian bertiga tidak akan bisa mengalahkan aku, tapi kalian tidak percayakan.
Aku bahkan belum menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Adik seperguruan, dadamu terasa sangat bidang ya? Kakak seperguruan kedua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya mulutmu saja yang paling keras. Siapa bilang? Kakak seperguruan kedua. Kamu sudah mabuk? Aku tidak mabuk. Kalau tidak percaya, akan kubuktikan padamu. Sudahlah, biar kuantar kamu kembali ke kamar. Hei, adik seperguruan, kenapa kamu memeluk dia, tapi tidak memelukku? Ini tidak adil. Aku juga mau dipeluk. Baiklah, satu persatu ya. Aku akan memeluk kalian satu persatu. Kakak, seperguruan tertua, anak pintar. Aku juga mau dipeluk. Baik. Sepertinya ke depannya, aku tidak boleh membiarkan kalian minum sebanyak ini lagi. Aduh, wanita yang sedang mabuk, benar-benar sangat mengerikan. Aduh. Akhirnya selesai juga pengirimannya. Baru 3 kakak seperguruan yang datang. Kalau ketujuhnya datang sekaligus, aku tidak akan sanggup menghadapinya. Pinggang tuaku ini bisa encok. Makanannya sangat lezat, tapi ada sedikit yang kurang, minumannya agak terlalu sedikit. Jika ada kesempatan, aku akan minum bersamamu sampai mabuk. Dari kakak seperguruan ke-6 yang paling mencintaimu, tertanda Lan Feng Huang. Halo, Adik seperguruan yang paling tampan? Apakah kamu merindukanku? kakak seperguruan keempat. Akhir-akhir ini kamu sibuk mengejar siapa lagi? Malam ini kami para kakak seperguruan sedang berkumpul. Tanpa pemabuk sepertimu, rasanya ada sesuatu yang kurang. Rahasia. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Ingin tahu tidak? Tentu saja aku ingin tahu. Halo, kakak seperguruan, kakak seperguruan. Ada apa di sana? Musuh datang mengejarku. Tunggu sebentar. Tangkap wanita itu, bawa dia ke Lan Kuai Fong. Dia sudah menghabisi banyak saudara kita. Jangan biarkan dia tiada dengan cara yang mudah. Halo, kakak seperguruan. Kakak seperguruan? Halo, Lei Hu. Segera antar aku ke Lan Kuai Fong. Ada lagi orang yang tak tahu diri, yang sengaja mencari masalah. Tuan, Lan Kuai Fong terlihat seperti deretan bar biasa di permukaan, tapi sebenarnya menyembunyikan sebuah tempat pelelangan pasar gelap. Tempat ini sangat berbahaya, khusus melelang barang-barang terlarang. Misalnya seperti informasi, benda pusaka kuno, bahkan maaf jika saya lancang, jika kakak seperguruan Anda itu benar-benar jatuh ke tempat ini, sepertinya dia dalam bahaya besar. Aku sudah tahu itu. Kemampuan kakak seperguruan keempat adalah kelas dunia. Sangat sedikit orang yang bisa menandinginya, tapi dia bisa dibawa pergi dalam waktu kurang dari 2 menit. Kakak seperguruan keempat, tunggulah aku datang. Tuan, Lan Kuai Fong ini memiliki aturan yang sangat ketat. Jika tidak memiliki lencana, tidak diperbolehkan masuk ke area lelang. Ini sedikit bantuan dari saya. Semoga ini bisa membantu Anda. Selain itu, sisa-sisa pengikut keluarga Qian sudah sesuai dengan perintah Anda. Semuanya telah dibereskan. Menurut Anda, apakah ada hal lain yang perlu diperintahkan? Panggil orang-orangmu, sebentar lagi kepung jalanan di luar itu dan juga tempat ini. Jangan biarkan satu lalat pun lolos. Setelah aku meratakan tempat ini, bawa saudara-saudara kita. Hancurkan tempat rongsokan ini. Baik. Siapapun itu, yang berani menyentuh kakak seperguruanku, Suming, aku pasti akan membuatnya membayar, dengan harga yang sangat mahal. Bahkan jika harus membuat kekacauan besar di ibu kota ini, aku tidak akan ragu. Halo Xiao Wu, kumpulkan saudara-saudara, kepung seluruh area bar untukku. Hari ini kita akan mengikuti Tuan Muda untuk membuat perhitungan besar. Tuan Muda Sun, barang utama untuk malam ini sudah diantarkan ke sini. Lagi pula dia adalah raja pembunuh saat ini. Raja pembunuh? Benar sekali. Dan juga nyawa wanita ini dihargai $1 miliar di jaringan luar.
Dan saat dia baru saja tiba, dia masih bernapas. Meskipun dia sedikit terluka, tapi coba Anda bayangkan, tubuhnya itu, kecantikannya itu, pesonanya itu, dia benar-benar seperti sosok penggoda yang nyata. Jika Anda bisa menaklukkannya, itu benar-benar kenikmatan layaknya seorang raja. Apa benar dia secantik itu? Sangat amat benar. Tapi, wanita ini sifatnya agak keras. Bagus, aku memang suka yang keras. Semakin liar kudanya, akan semakin terasa kepuasan saat menaklukkannya. Leihu, Tuan Muda Su, ada apa? siapa orang itu tadi? Orang itu bernama Sun Haoran. Dia berasal dari 3 keluarga besar di ibu kota. Satu-satunya keluarga yang tidak hancur. Keturunan tunggal dari keluarga Sun. Orang ini sejak kecil sudah sangat dimanjakan oleh semua orang. Dia adalah pemuda kaya yang terkenal nakal di ibu kota. Dan caranya sangat kejam. Tempat pelelangan ini, katanya adalah properti di bawah nama keluarga Sun mereka. Tuan Muda Su, apa Anda menemukan sesuatu? Sepertinya hilangnya kakak perguruanku, kemungkinan besar, ada hubungannya dengan keluarga Sun. Tidak hanya itu, setelah Anda puas bersamanya, Anda masih bisa menyerahkannya kepada orang-orang di jaringan gelap itu. $1 miliar, ini adalah bisnis yang pasti sangat menguntungkan. Bagus sekali. Wanita ini bukan hanya penggoda, tapi penggoda yang bergelimang harta. Benar, Tuan. Beri dia hadiah. Terima kasih Tuan Muda Sun. Terima kasih Tuan Muda Sun. Terima kasih Tuan Muda Sun. Kalau begitu, saya doakan koleksi wanita Tuan Muda Sun akan bertambah 1 wanita cantik lagi. Tuan Muda Sun, saya hormat pada Anda. Tuan Muda Sun, acara lelang kita akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Tuan Muda Su, silakan duduk. Pelelangan akan segera dimulai. Acara lelang ini sekarang menjadi semakin tidak berkelas saja. Sejak kapan seorang orang kampung bisa duduk di posisi nomor 1 yang terhormat? Tuan Muda Sun. Posisi nomor 1 di barisan Tian ini seharusnya memang ditempati oleh mereka yang mampu. Tuan kami, kekuatannya jauh di atas keluarga Sun kalian. Kenapa dia tidak boleh duduk di posisi ini? Aduh, aku bertanya-tanya siapa anjing penjilat yang berdiri di samping orang kampung ini. Ternyata itu kamu. Hei, dengar Leihu. Kamu ini kan termasuk tokoh besar yang disegani di dunia bawah ibu kota. Bagaimana bisa baru beberapa hari tidak bertemu? Kamu jadi punya hobi menjadi budak orang lain? Leihu, bukankah sebelumnya dia bekerja untuk keluarga Zhou? Kenapa sekarang dia malah tunduk patuh pada pemuda tampan ini? Kamu kurang informasi ya? Keluarga Zhao dan keluarga Qian dari 3 keluarga besar ibu kota hancur dalam semalam. Saat ini keluarga Sun menjadi yang terkuat sendirian. Di masa depan nanti, sepertinya seluruh ibu kota akan menjadi milik keluarga Sun. Benar sekali. Mulai sekarang, keluarga Sun adalah raja di ibu kota. Aura kakak seperguruan keempat ada di tempat pelelangan ini. Jika keluarga Sun benar-benar berani menjadikannya barang lelang, maka aku akan sekalian menghabisi mereka. Jangan khawatir, setelah aku menemukan kakak seperguruan keempat nanti, aku akan menyerahkan orang-orang bermulut besar ini untuk kamu tangani. Terima kasih Tuan. Burung yang bijak memilih dahan yang kokoh. Kehebatan Tuan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kroco-kroco seperti kalian. Nomor 1 di barisan Tian hanya disiapkan untuk mereka, tokoh besar yang memiliki kekayaan, setidaknya $100 miliar. Dia hanya orang kampung. Entah muncul dari mana, beraninya mengaku hebat. Periksa dia. Aku tidak percaya bocah ini punya modal untuk duduk sejajar denganku. Dengar tidak? Gelar yang berawalan Tian, semuanya adalah milik kalangan atas yang kaya raya. Kamu pasti orang baru ya? Sama sekali tidak tahu aturan? Kartu hitam tertinggi? Kartu hitam tertinggi? Maafkan saya yang tidak mengenali orang hebat, sehingga menyinggung Anda yang terhormat. Silakan sesuka Anda. Silakan sesuka Anda. Tuan Muda Sun, kartu yang orang ini pegang adalah kartu hitam tertinggi yang dirilis tidak lebih dari 10 buah di seluruh dunia. Orang yang memiliki kartu ini sangatlah sedikit. Identitas pemilik kartu ini bahkan jauh lebih mulia. Anak ini, bukan, Tuan ini, sepertinya benar-benar orang hebat. Orang hebat apanya? Dasar orang kampung, siapa yang mau kamu takuti dengan kartu itu? Entah kartu hitammu itu palsu atau tidak. Suasana hatiku sedang sangat buruk sekarang. Jika kamu berani bicara satu kata lagi, aku tidak keberatan membuat perhitungan dengan matamu itu. Kamu
Urusan penting lebih utama. Sudahlah. Tunggu sampai lelang ini selesai. Aku akan membuatmu menyesal pernah ada di dunia ini. Para bos sekalian, terima kasih sudah menunggu lama. Lelang malam ini, semuanya adalah harta karun yang sangat langka. Tanpa basa-basi lagi, lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, lingzi darah 1000 tahun kualitas terbaik. Sangat efektif untuk kesehatan tubuh. Harga awal 5 juta dolar. Lingzi darah ini memiliki syarat lingkungan tumbuh yang sangat ketat. Tanaman ini ternyata bisa tumbuh sampai 1000 tahun. Sepertinya tempat lelang bawah tanah ini benar-benar luar biasa. 10 juta dolar. 10 juta dolar. Selamat kepada Tuan Muda Sun yang mendapatkannya. Bocah. Bukannya kamu sangat sombong? Hari ini aku akan membuatmu tidak mendapatkan satupun barang lelang. Barang lelang berikutnya, 50 juta dolar. Aura kakak seperguruan keempat telah menghilang. Hei, orang kampung. Aku lihat wajahmu yang seperti pria simpanan ini. Tubuhmu pasti sangat lemah, kan? Kemarilah dan bersujud pada ayah. Ayah akan memberimu sedikit obat kesehatan, agar tubuhmu kuat. Berisik. Sial. Apa kamu mau membuatku mandul? Hah? Kali ini hanya buah anggur. Tapi jika lain kali kamu berani mencari masalah lagi, aku akan menggunakan ini untuk menyadarkanmu. Baiklah. Kamu punya nyali juga? Aku bukan bermarga Sun jika hari ini aku tidak menghabisimu. selanjutnya adalah barang lelang kedua terakhir malam ini. Sebuah pedang patah yang terbuat dari meteorit luar angkasa, yang sangat tajam. Yang lebih penting lagi, ini adalah senjata pribadi milik pembunuh nomor 1 Mawar Malam Gelap. Apakah ini Night's Kiss? Ini adalah pedang milik kakak seperguruan keempat. Masih ada aura darah di atasnya. Pedang adalah nyawa pemiliknya. Mungkinkah kakak? Seperguruan keempat dia. Kondisinya sudah rusak, harga awal $3 juta. 30 juta dolar. Apa dia sudah gila? Pedang patah dihargai 10 kali lipat. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Aku tidak sanggup menawarnya. Anak ini baru saja menyinggung Tuan Muda Sun. Sebaiknya kita jangan ikut menawar, tonton saja pertunjukannya. 50 juta dolar. Akhirnya ada sesuatu yang kamu inginkan, bukan? Beraninya menyinggungku? Hari ini aku tidak akan membiarkanmu membawa pulang barang rongsokan satupun. 100 juta dolar. 200 juta dolar. 1 miliar dolar. Kamu menawar 1 miliar untuk pedang patah? Apa otakmu bermasalah? Bagimu ini pedang patah. Tapi bagiku ini adalah harta karun tak ternilai. Kakak seperguruan keempat, Night's Kiss sudah patah. Apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu sedang berakting drama romantis di sini? Hanya pedang rusak, kamu bilang harta karun tak ternilai? Aturan tempat lelang. Siapa yang menawar paling tinggi, dia yang dapat. Kalau tidak punya uang, jangan banyak bicara. Aku tidak punya uang? Aku ini tuan muda keluarga Sun. Mana mungkin aku kekurangan uang? Pengeluaran harian saya saja sudah cukup untuk menghabisi nyawamu. Sekarang tidak ada lagi yang menawar. Barangnya jadi milikku, kan? $1 miliar satu kali. Tunggu sebentar. $1 miliar 2 kali. Sebagai peserta lelang dan juga pemegang saham, aku berhak bertanya. Aku curiga, kamu sebenarnya tidak punya uang? Hanya memalsukan kartu hitam untuk bergaya? Padahal kantongmu kosong melompong. Kantongnya kosong melompong? Memang belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Anak ini, jangan-jangan dia hanya asal menawar? Orang yang bisa mengeluarkan dana tunai $1 miliar, jumlahnya sangat sedikit. Kecurigaan Tuan Muda Sun itu masuk akal? Kemari kalian. Aku ingin verifikasi asetnya. Kemari kalian. Aku ingin verifikasi dana. Tuan, pemegang saham pelelangan ini mengajukan keberatan terhadap Anda. Kami perlu melakukan pemeriksaan. Teruslah berakting. Sudah di ujung tanduk pun masih berlagak. Nak, tahukah kamu? Orang yang berani menawar di Lan Kuai Fong tapi tidak bisa membayarnya, akan dibuang ke laut untuk jadi makanan ikan. Aku sendiri yang akan menghabisimu dan mencincangmu menjadi umpan, agar kamu tahu akibatnya jika menyinggungku. Pembayaran berhasil? Astaga. Terima kasih atas kerjasama Anda. Tamu terhormat dari ruang VIP. 1. Verifikasi Anda telah disetujui. Mulai hari ini, Anda adalah pelanggan terhormat di seluruh rumah lelang bawah tanah Lan Kuai Fong ini. Sudah kubilang, Tuan ini sangat hebat. Tapi kamu tidak percaya, malah sengaja cari masalah sendiri.
Tuan Muda Sun, dengar. Suara tamparan apa itu? Hahaha. Wah, dengar. Nyaring sekali. Tutup mulutmu. Dasar anjing penjilat. Apa hakmu berteriak padaku? Setelah keluarga Zhao dan Qian hancur, akulah satu-satunya penguasa baru di tanah ini. Menyinggungku, berapa banyak nyawa yang kamu punya untuk membayarnya? Dasar sampah yang tidak berguna. Kamu hanya dengar keluarga Zhao dan Qian hancur? Tapi apa kamu tahu siapa yang menghancurkan mereka? Kenapa? Kamu ingin bilang hancurnya Zhao dan Qian? Ada hubungannya dengan bocah ini? Kalau mau bohong, pikirkan dulu. Jika dia yang menghancurkan Zhao dan Qian, aku akan menjadi cucunya. Jika kamu berani bicara sepatah kata lagi, berani mengoceh lagi di hadapanku, aku tidak keberatan membuatmu hancur berkeping-keping. 1 miliar 100 juta dolar. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Tuan Muda Sun memberikan tawaran lebih tinggi. Apakah tamu ini ingin lanjut menawar? 2 miliar dolar. 2 miliar 100 juta dolar. Biarpun ku bawa pulang untuk ganjal meja, atau kuleburkan sekalipun, tidak akan pernah kubiarkan kamu mendapatkannya. Aku tidak ikut lelang lagi. Tidak lanjut? 2 miliar dolar, itu adalah batas kemampuanmu, bukan? Hanya segini kemampuan Qian mau melawanku. Kira sehebat apa? Ternyata cuma segini. Maksudku tidak ikut lelang adalah, siapapun yang menawar hari ini, di tempat ini, aku akan menambahkan satu angka 0 di belakangnya. Tamu dari ruang VIP 1 mempertaruhkan segalanya. Tamu dari ruang VIP 1 menyalakan lentera langit. Ini. Menyalakan lentera langit? Bukankah ini? Luar biasa. Benar-benar sangat berkuasa. Lalu kenapa kalau berkuasa? Menyinggung, Tuan Muda Sun, di wilayah keluarga Sun? Anak muda itu masih terlalu gegabah. Bocah, apa kamu tahu apa konsekuensinya? Seluruh tempat pelelangan bawah tanah ini adalah wilayah milikku, keluarga Sun. Kamu berulang kali mempermalukanku. Hari ini aku akan menghabisimu. Wilayah keluarga Sun? Apa yang kamu lakukan? Cepat ke sini, hadang dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bajingan. Sudah sadar? Jika sudah sadar, beritahu aku, di mana pemilik pedang patah ini? Kenapa aku harus memberitahumu? Beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Bicara. Di mana dia? Kamu sangat ingin tahu ya? Kalau begitu, Tuan Muda ini akan mengabulkan keinginanmu. Cepat ke sini. Tunjukkan pertunjukan utamanya. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Apa barang terakhir ini? Kakak seperguruan keempat. Bukankah kamu selama ini mencari pemilik pedang patah ini? Dialah orangnya. Pembunuh nomor 1 di daftar, Mawar Malam Gelap. Dia gagal membunuh ayahku, malah berbalik dilumpuhkan oleh ahli yang bekerja di keluargaku hingga urat nadinya putus. Urat nadinya putus? Benar sekali. Apa gunanya menjadi pembunuh nomor 1? Sekarang dia hanyalah harimau yang sudah dicabut giginya. Hei, lihatlah. Wanita cantik yang memikat ini. Dia pantas menjadi wanita rendahan yang bisa dinikmati siapa saja. Tidak perlu dilelang lagi. Aku ada di sini, berapapun yang kalian minta, aku akan bayar 10 kali lipat. Aku hanya punya satu permintaan. Biarkan aku membawanya pergi sekarang juga. Tunggu sebentar. Siapa bilang aku akan menjualnya? Wanita ini, aku akan menyimpannya untuk kunikmati sendiri. Pemegang saham lelang memiliki hak penguncian. Dia adalah mangsaku. Kurang ajar kamu. Kamu datang hari ini demi dia, kan? Kamu menginginkannya? Setelah menyinggungku? Jangan harap, aku tidak akan menjualnya. Bukan hanya tidak akan kujual, tapi aku akan menghinanya di hadapan kalian semua, agar kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana dia menjadi budak, yang memohon belas kasihan di bawah kakiku. Sun Haoran, selamat.
Kamu berhasil membuat seluruh keluarga Sun milikmu. Hancur lebur. Aku akan menghabisi kalian semua. Sun Haoran, selamat ya. Kamu berhasil membuat seluruh keluarga Sunmu hancur lebur. Aku akan menghabisi kalian semua. Kamu panik? Kamu panik? Lihat dulu ini wilayah siapa. Baik, tunggu sebentar. Sebelum kamu bertindak, aku akan membiarkanmu menikmati sebuah tontonan menarik. Membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana dia menangis di hadapanku dan memohon ampun. Perhatikan baik-baik bagaimana aku menikmati wanita luar biasa ini. Ini adalah kode rahasia memancing yang aku sepakati dengan kakak seperguruan keempat sebagai tanda. Ternyata aku sudah khawatir setengah mati. Ternyata kakak seperguruan keempat sedang bermain-main denganku. Karena kakak seperguruan sangat bersemangat. Baiklah, kalau begitu aku akan tenang menjadi penonton saja. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menikmati barang berkualitas tinggi ini. Kucing liar kecil, abang sudah datang. Bukankah semua urat nadimu sudah putus? Itu hanya trik kecil untuk menipu orang bodoh. Lihat, bukankah kamu baru saja memakan umpannya? Wanita kejam, beraninya kamu menjebak keluarga Sun? Tunggu pembalasanku. Mau lari? Apa sudah mendapat izin dariku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan Muda Sun, tadi kamu bilang, ingin membuatku berlutut di tanah seperti anjing? Sekarang coba lihat, siapa yang sekarang menjadi anjingnya? Aku anjingnya. Leluhur agung, aku sungguh bodoh karena tidak mengenali orang hebat. Aku telah menyinggung Anda. Anggap saja ucapan tadi hanya angin lalu. Tolong lepaskan aku. Jika Anda mengampuni nyawaku, aku akan memberikan segalanya padamu. Apapun yang Anda minta, akan aku berikan. Aku mendengar semuanya tadi. Tuan Muda Sun ingin membeli barangku, tapi hanya mau membayar 21 miliar dolar. Kenapa? Apa di matamu aku ini, bahkan tidak layak mendapatkan uang sebanyak itu? 10 miliar dolar, 10 miliar dolar. Aku akan memberimu sebuah kartu nanti, di dalamnya ada 10 miliar dolar. Hanya sekejap mata, 10 miliar dolar masuk. Bagaimana menurutmu? Adik seperguruan, kecepatan kakak seperguruan dalam mencari uang, lumayan juga, kan? Memang lumayan, tapi jika dibandingkan dengan kakak seperguruan tetua, masih kurang sedikit. Adik seperguruan? Pantas saja kamu bilang, dia adalah orang terpenting bagimu. Kalian berdua satu komplotan, bekerja sama untuk menjebakku. Dia adalah orang terpenting bagimu. Kalian adalah satu keluarga, dan kalian bekerja sama untuk menjebakku. Setiap orang punya keahlian masing-masing. Aku tidak akan membandingkan diriku dengan kakak sulung yang seperti mesin pencetak uang itu. Meskipun aku tidak pandai mencari uang, tapi, untuk urusan menghabisi orang dan merampas barang, aku ahlinya. Apa yang mau kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Sun. Hanya sekumpulan sampah? Baru membangun keluarga saja, sudah merasa diri kalian itu penguasa? Tunggu saja, setelah aku menghabisimu, malam ini juga aku akan membuat perhitungan dengan keluarga Sun. Hei, kakak seperguruan tunggu dulu. Aku masih punya pertanyaan untuknya. Baik, apapun yang adik seperguruan inginkan, kakak seperguruan akan berikan, termasuk diriku. Katakan, di mana orang-orang kalian? Aku tidak tahu. Dasar sampah? Aku sarankan sebelum kamu bicara, gunakan otakmu dulu. Jangan lupa. Nyawamu masih ada di tangan kami. Aku ini akan selalu mengikuti perintah adik seperguruanku. Jika kamu bisa menyenangkannya, mungkin aku akan berbaik hati dan melepaskanmu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanyalah anak manja yang keras kepala. Orang-orang dari sekte tersembunyi itu meremehkanku.
Kami bahkan belum pernah bertemu. Aku hanya tahu ayahku bekerja sama dengan mereka, tapi apa rinciannya, aku sungguh tidak tahu. Benar-benar seorang yang hanya tahu cara bersenang-senang, sampah yang tidak mengerti apa-apa. Memang benar, di dunia ini hanya ada adik seperguruanku, yang berbakat dan bermoral, memiliki segala kualitas terbaik dalam dirinya. Aduh, sudahlah, kakak seperguruan. Karena tidak bisa mendapatkan informasi apapun, habisi saja dia. Tidak ada gunanya membiarkannya hidup. Jangan habisi aku, jangan habisi aku. Tolong siapapun. Ingatlah untuk terlahir kembali sebagai binatang di kehidupan selanjutnya, karena menjadi manusia, kamu tidak pernah becus. Ada yang tiada. Cepat lari. Adik seperguruan, aku sangat merindukanmu. Kakak seperguruan keempat, inikah kejutan yang ingin kamu berikan padaku? Ini lebih terlihat seperti ancaman. Kamu, mulai sekarang tidak boleh lagi bertindak sembarangan. Sebelum melakukan apapun, kamu harus melapor padaku. Mengerti? Bagaimana bisa begini? Kakak seperguruan keempat, aku tahu kamu ingin memancing musuh, tapi bisakah kamu tidak menjadikan dirimu sendiri sebagai umpan? Kamu terluka. Sini biar aku lihat. Aduh, ini cuma luka kecil saja kok. Kalau kamu datang sedikit lebih lambat saja, dengan kondisi fisikku, luka ini pasti sudah sembuh sendiri. Aduh, pria paling tampan dan paling lembut di dunia, yang paling mencintaiku, adik seperguruan, kamu yang begitu gagah berani, berwibawa, dan berhati besar, sudah pasti tidak akan perhitungan dengan wanita lemah seperti aku, kan? Jangan mulai lagi ya. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, lalu lain kali kamu dalam bahaya lagi, dan aku tidak ada di sisimu, bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk? Aku tidak ingin kehilanganmu. Meskipun itu hanya sebuah kemungkinan, aku tetap tidak mau. Aduh, tidak akan terjadi apa-apa kok. Selama aku ingin lari, tidak akan ada yang bisa menangkapku. Kecuali kamu, adik seperguruan, aku senang kamu bicara begitu. Lalu, kalimatmu yang tidak ingin kehilangan aku itu, bolehkah aku menganggapnya sebagai pernyataan cintamu padaku? Kakak seperguruan keempat, aku. Kita ini keluarga. Benar, kita adalah keluarga, dan keluarga tidak boleh terpisahkan selamanya. Lagi pula, bukan karena aku ingin bermain-main, tapi aku menerima informasi dari jaringan gelap makanya aku datang ke sini. Surat apa ini? Apa ini lebih penting daripada keselamatanmu? Bukankah kamu selama ini sedang menyelidiki kebenaran di balik pembantaian keluarga Su? Alasanku menyusup ke tempat pelelangan bawah tanah ini adalah untuk masuk ke dalam dan mengambil data-datanya. Ini adalah surat penting yang dikunci di dalam brankas bawah tanah oleh Lan Kuai-Fong. Aku butuh usaha keras untuk mendapatkannya. Aduh, aku akan melakukan ini demi kebaikanmu. Adik seperguruan, bisakah kamu jangan membentakku lagi? Aduh, aku tidak membentakmu. Hanya saja data-data ini, aku bisa menemukannya sendiri dengan kemampuanku. Tidak perlu sampai kakak seperguruan mempertaruhkan nyawa seperti ini. Barang rongsokan ini, mana mungkin lebih penting dari kakak seperguruan kesayanganku? Aduh, kalau kakak seperguruan memberikannya padamu ya ambil saja. Jangan banyak bicara. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, gunakanlah cara lain. Datanglah ke kamarku malam ini. Kakak seperguruan akan mengajarimu satu jurus, teknik lenturan khusus orang pembunuh. Aku jamin akan membuatmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kakak seperguruan, jangan menggodaku lagi. Sudah larut malam, kakak seperguruan yang lain juga sedang menunggu. Ayo kita segera pulang. Baiklah, aku akan menuruti semua perkataan adik seperguruan. Bahkan jika nanti ada bahaya besar yang mengancam, atau harus mengorbankan nyawa sekalipun, asalkan itu demi kamu, aku rela melakukannya. Kakak ipar. Apa yang kamu katakan? Jangan bicara sembarangan. Adik seperguruan, seleramu belakangan ini cukup bagus ya. Dari mana kamu mendapatkan anak buah ini? Yang begitu mengerti situasi? Mari bicara serius. Ada apa? Bawahan ini kurang teliti. Tuan, sudah sesuai dengan perintah Anda. Semua orang Lan Kuai-Fong yang melarikan diri telah dibungkam sepenuhnya. Kejadian malam ini di sini, tidak akan ada satu kata pun yang bocor. Ya,
Kerja bagus. Tempat kotor seperti ini hanya akan menjadi sumber masalah jika dibiarkan. Setelah saudara-saudara di luar menyelesaikan pembersihannya, bakar saja tempat ini sampai habis. Baik. Sudahlah, semua masalah sudah selesai. Mari kita pulang. Tidak mau. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Bukankah seharusnya aku memanfaatkan waktu berdua ini untuk bermanja-manja denganmu? Pulang dulu. Kali ini demi menyelamatkanmu. Aku pergi dengan terburu-buru. Setelah kakak seperguruan tertua dan yang lainnya bangun, lalu menyadari aku tidak ada, mereka akan merasa cemas. Baiklah kalau begitu. Ya. Aduh, setelah pertarungan tadi, pergelangan kakiku terasa sangat sakit, aku tidak bisa berjalan sama sekali, aku ingin adik seperguruan menggendongku sampai rumah. Baiklah, ayo kita pulang. Ayo, kita pulang. Tiga keluarga Zhao, Qian, dan Sun sudah dilumpuhkan oleh Suming. Aku sengaja membocorkan data dirimu kepadanya, agar kamu bisa bersiap lebih awal. Mohon petunjuknya, Tuan. Saat gerbang gaib terbuka lebar pada tanggal 4 April nanti, aku akan mengaktifkan ritual pengorbanan darah di keluarga Su untuk membentuk tubuh suci yang tiada tanding dan mencapai keabadian. Tapi, ritual pengorbanan darah membutuhkan 7 tubuh energi negatif dan 1 tubuh energi positif sebagai inti ritual. Saat ini kita baru memiliki 2, masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk ritual itu. Siapa bilang tidak cukup? Ditambah dengan Suming dan kakak-kakak perempuannya yang manis itu, bukankah itu sudah cukup? Tuan sungguh bijaksana. Adik seperguruan, kamu sudah camp. Rose, Pantas saja semalaman tidak kelihatan. Ternyata kamu pergi menjemput si nomor 4. Kakak seperguruan tertua, kakak seperguruan kedua, kakak seperguruan ketiga, selamat pagi ya. Adik seperguruan semalam menemaniku bermain, sekalian berganti pakaian. Kakak seperguruan keempat, ini kurang baik. Kalau begitu kita kembali ke kamar. Kebetulan bisa tidur bersama. Aku, sudah kuduga. Si nomor 4 itu memang penggoda. Begitu bertemu adik seperguruan, dia pasti akan memikat seluruh jiwanya. Xiao Wu, Xiao Liu, Xiao Qi, apakah mereka tidak datang? Si nomor 5 baru saja selesai menghadiri festival film, dia sedang dalam perjalanan ke Kyoto. Si nomor 7 sulit dilacak. Setelah turun gunung, tidak ada kabar lagi darinya. Sedangkan si nomor 6, dia itu merasa dirinya pembawa sial, takut akan memengaruhi kita. Jadi dia terus bersembunyi di kegelapan, dan tidak berani muncul. Pil penahan napas setengah jadi yang bisa menekan. Nasi buruk Phoenix, sudah aku buat semalam suntuk. Hanya saja khasiatnya biasa saja. 1 butir hanya bertahan selama setengah bulan. Setengah bulan sudah cukup. Tinggal dilanjutkan saja saat waktunya habis, kan? Tunggu saja, aku akan pergi membawa Xiao Liu kembali sekarang. hei, kakak seperguruan keempat. Sudahlah, jangan menghalanginya. Di gunung pun Rose bisa menaklukkan Phoenix. Dia itu ratu pembunuh. Siapa yang tidak bisa dia tangkap? Benar, dengan sifat Xiao Liu itu, hanya si keempat yang bisa menghadapi emosinya. Ayo, kita duduk di sana sambil minum teh. Nanti kita kritik Xiao Liu bersama-sama. Kalau begitu aku akan menyeduh teh, kebetulan aku baru saja meracik teh baru, khasiatnya sangat luar biasa. Ternyata benar begitu. Tehnya datang. Isi surat ini, apakah ada hubungannya dengan keluarga Su? Tahun itu, paman keduaku yang baik itu memanfaatkan ketidakhadiran ayahku untuk memicu pemberontakan di keluarga Su. Cepat pergi. Ibu. Ibu. Habisi semua, jangan biarkan ada yang tersisa. Su Long, dia bekerja sama dengan orang-orang dari sekte tersembunyi, menghabisi ayahku di luar kota.
Saat pertahanan keluarga Su sedang paling lemah, dia berhasil merebut kekuasaan. Adik seperguruan, Bajingan ini. Lihat saja bagaimana aku akan menghabisinya. selanjutnya, apa rencanamu? Tentu saja, mencari Sulong, dan menuntut balas atas segalanya. Kami semua mendukungmu. Benar adik seperguruan. Lakukan saja dengan tenang. Ada kami kakak seperguruan yang mendukungmu. Jangan terburu-buru. Saat ini, kekuatan keluarga Zhao, Qian, dan Sun telah dicabut, hanya tersisa Sulong ini saja. Berdasarkan pengetahuanku tentang sekte tersembunyi, mereka seharusnya sudah melakukan persiapan yang sangat matang. Jangan bertindak sembarangan, kita perlu merencanakannya dengan matang. Tidak boleh gegabah. Kami kembali. Xiao Liu, pergilah minta maaf dan akui kesalahanmu sendiri. Xiao Liu, Adik seperguruan. Para kakak seperguruan. Aku datang. Kakak seperguruan ke-6. Jangan mendekatiku. Itu akan membawa kemalangan. Aku tidak peduli apa yang kamu khawatirkan, tapi kita adalah keluarga. Karena kita keluarga, kita harus bersama selamanya. Tapi aku. sudahlah. Setelah meminum pil penahan energi ini, kondisi tubuhmu tidak akan memengaruhi siapapun lagi. Kakak seperguruan. Sudah dewasa? Masih saja seperti cengeng. Jangan menggodanya lagi. Nanti air matanya itu akan seperti keran air, tidak bisa dihentikan. Kakak seperguruan ke-6. Selamat datang di rumah. Keluarga Su. Kakak seperguruan, kenapa kalian belum tidur? Tentu saja karena ingin menunggumu. Di sini ada 500 miliar dolar. Ini adalah semua modal kerja milik grup King Cheng. Jika keluarga Su palsu ingin memblokir bisnismu, gunakan kartu ini untuk menghancurkan pasar saham mereka. Jika kurang, aku akan mencarinya lagi. Kakak seperguruan? Iya. Ini adalah perintah perang tingkat tertinggi. Bisa mengerahkan seluruh anggota pasukan Zuke. Melihat benda ini sama seperti melihatku. Semua kekuatan, sebelum menyentuhmu, harus mempertimbangkan baik-baik. Apakah nyawa mereka cukup kuat? Kalau ini adalah pil 9 reinkarnasi dan bubuk penghancur mayat. Yang pertama, hanya butuh 1 hirupan untuk menyelamatkan nyawa. Sedangkan yang terakhir, taburkan sedikit setelah menghabisi orang, sangat ramah lingkungan. Ini adalah terminal akses tertinggi dari jaringan gelap. Aku sudah mengeluarkan perintah Yan Wang. Sekarang seluruh pembunuh dan informan sudah dalam posisi siaga. Selama kamu memasukkan perintah, informasi siapapun dari keluarga Su palsu akan muncul. Ada aku juga. Ini adalah rajagu kelahiran milikku. Bisa mengendalikan hati manusia dan mengambil ingatan. Kakak seperguruan. Hei, tidak perlu bicara yang terlalu emosional. Karena kamu sudah memutuskan untuk membalas dendam sendiri, dan kami tidak bisa menemanimu, kami hanya bisa menggunakan bantuan luar untuk memberimu sedikit dukungan. Lakukanlah dengan berani. Kami semua mendukungmu. Iya. Baiklah, adik seperguruan, sudah larut malam. Kembalilah ke kamar untuk istirahat. Selanjutnya, ini adalah urusan kami para wanita. Kakak seperguruan. Apa yang kalian lakukan? SST. Adik seperguruan. Pertempuran besar akan segera tiba. Sulit untuk memprediksi nasib kita. Kami takut saat kamu mengerahkan tenaga dalam, racun api itu akan kambuh dan menyakitkan. Jadi kami datang untuk memberimu kekuatan tambahan. Boleh. Beri aku kekuatan tambahan. Kekuatan seperti apa? Tentu saja pengisian energi cinta. Kakak seperguruan tertua, apa yang kamu lakukan? Jangan takut. Aku akan memberimu pijatan.
Balas dendam atas kehancuran klan ini, pasti akan aku tuntaskan sendiri. Setelah aku menghabisi sekte tersembunyi. Dan juga Sulong, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Keponakan besar, sudah lama tidak bertemu ya. Kudengar kamu mencariku. Dasar orang tua bangka. Peti mati yang kamu inginkan, mau model buka tutup atau model geser, biar aku antarkan padamu. Karena aku tahu kamu akan datang menyerang, mana mungkin aku tidak bersiap-siap. Hah? Lihat baik-baik. Siapa ini? Wanita ini benar-benar bodoh tak tertolong. Aku hanya mengambil lencana keluarga Su milikmu dan berbohong padanya bahwa kamu dalam bahaya. Dia begitu panik hingga tidak bertanya padamu dan langsung datang menyerang membawa orang. Hahaha. Dia langsung aku tangkap di tempat. Kemarilah. Harum sekali. Benar-benar sangat harum. Tidak salah lagi. Ini adalah tubuh Yin murni. Hanya dengan mendekat saja, aku sudah bisa merasakan kekuatan pemulihan yang tiada tara. Formasi pengumpul Yin. Orang di sekte tersembunyi itu, sepertinya ingin menjadi dewa. Suming, aku akan menunggumu di keluarga Su 15 tahun yang lalu. Aku bisa melenyapkan orang tuamu. 15 tahun kemudian, aku juga bisa menghabisimu. Titik pusat formasi yang dibutuhkan formasi pengorbanan darah, kebetulan sesuai dengan aku dan 7 kakak perguruanku. Sulong melakukan ini, hanya ingin membuatku kehilangan ketenangan, lalu terjebak ke dalam perangkap mereka. Sayangnya aku, Suming, tidak akan terpancing oleh trik semacam itu. Tuan, saya sudah melakukan sesuai perintah Anda untuk memprovokasi Suming. Sisanya, saya serahkan kepada Anda. Kerja bagus, tetaplah berjaga di sana jika terjadi situasi mendadak. Baik. Menggunakan keselamatan adik seperguruan untuk menipuku, kalian benar-benar licik. Pernahkah kamu mendengar bahwa dalam perang segala tipu daya itu sah? Kamu sendiri yang bodoh, jangan salahkan orang lain. Ini adalah formasi pengorbanan darah yang khusus kusiapkan untukmu dan adik seperguruanmu. Begitu Su Ming terjebak di dalamnya, aku akan melakukan hal yang sama, memancing semua kakak seperguruanmu untuk datang ke sini, lalu menggunakan raga kalian untuk membangun jalanku menuju keabadian. Selamat sebelumnya untuk Anda, Tuan. Semoga Anda segera mencapai tingkat dewa dan menjadi abadi. Itu sudah pasti. Menghadapi 2 pendekar ini, aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk melawan. Daripada tetap hidup dan hanya menyusahkan adik seperguruan serta saudari lainnya. Masalah ini dimulai karena aku, biarlah aku yang mengakhirinya. Hanya saja, memikirkan sudah lama tidak bertemu mereka, rasanya sungguh sangat disayangkan. Cepat ikat dia, sumbat mulutnya. Wanita ini ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan jika aku harus tiada, aku tidak akan membiarkan kalian mengancam orang yang kucintai sedikit pun. Seorang wanita ingin tiada? Apa sudah mendapat persetujuanku? Sebelum aku mendapatkan kekuatan dari raga perguruanmu untuk menjadi abadi, kamu bahkan tidak punya hak untuk tiada. Aku gagal. Kakak seperguruan kelima. Adik seperguruan. Maafkan aku. Kakak seperguruan kelima. Hanya dengan kekuatan satu orang, kamu telah membuat seluruh ibu kota gempar. Bahkan menghancurkan 3 jaringan rahasia milikku. Jadi kamulah Suming? Adik seperguruan, aku pasti akan berdiri di atas panggung yang paling megah, bernyanyi untukmu, menyanyikan lagu milik kita berdua. Ya, kakak seperguruan kelima, kamu yang sangat mencintai kecantikan, bagaimana mungkin membiarkan dirimu tampak begitu berantakan seperti ini? Ayo, aku akan membawamu pulang. Semua orang sedang menunggumu. Suming, apa kamu benar-benar berpikir bisa pergi dari sini? Aku sengaja menempatkan wanita ini tepat di tengah formasi, hanya untuk menunggumu melangkah masuk. Begitu formasi diaktifkan, kalian berdua akan terkurung di sini, dan tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Kamu telah menghancurkan 3 anjingku yang paling penurut, dan masih berani bertindak semena-mena di hadapanku. Suming, semua utang ini, aku sudah mencatat semuanya. Oh, benar juga. Apa kamu belum tahu? Begitu formasi pengorbanan darah ini terbentuk, siapapun yang menjadi tumbal di dalamnya, akan menderita siksaan tanpa akhir. Dia sangat setia, agar tidak membebanimu. Dia bahkan sangat bodoh hingga mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Dan juga kamu, sudah tahu ada bahaya besar, tapi tetap saja nekat masuk ke dalamnya.
Benar-benar sepasang kekasih yang bernasib malang. Sudah selesai bicaranya? Jika sudah cukup, maka bersiaplah untuk tiada. Cukup bicaranya, sekarang bersiaplah untuk tiada. Aura teknik abadi ini, apakah kamu seorang kultivator? Asal-usulku, kamu tidak layak untuk mengetahuinya. Tuan muda sekte tersembunyi, benar? Sejak aku turun gunung, kamu adalah orang pertama yang ingin aku habisi dengan kejam. Aku harap tulangmu bisa jauh lebih keras daripada anjing-anjing peliharaanmu itu. Jika tidak, ini akan menjadi sangat membosankan. Tuan muda, Xiao Ming, kamu tidak boleh menghabisiku. Kita ini kan masih keluarga. Keluarga? Pengkhianat pada akhirnya akan dikhianati juga. Saat kamu mengkhianati ayahku dulu, pernahkah kamu berpikir akan mengalami hari ini? Dasar tidak berguna. Bahkan menjadi tameng saja tidak becus. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke formasi pengorbanan darah untuk menjadi santapan. Jangan. Kamu adalah kultivator dengan tubuh yang murni. Hanya dengan memurnikanmu bersama wanita ini, aku bisa langsung mencapai puncak kekuatan. Suming, oh Suming, kamu benar-benar memberiku kejutan yang sangat besar. Bisa tiada di dalam wilayah naga sejatiku? Itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Hanya trik kecil seperti ini, tidak layak disebut naga sejati. Bubuk fosfor dicampur dengan sedikit minyak mayat. Ditambah lagi dengan sedikit trik tipuan mata. Kamu pikir aku tidak pernah belajar kimia dasar? Aku menggunakan formasi pengorbanan 10.000 nyawa untuk mengumpulkan api mayat yang gelap, yang bisa membusukkan dan menembus apapun yang disentuhnya. Kenapa kamu tidak terluka sedikit pun? Karena kamu menebak aku adalah seorang kultivator, maka bagaimana jika kamu tebak? Seberapa tinggi tingkat kultivasiku? Dunia fana ditekan oleh hukum langit. Jalan menuju keabadian sudah lama terputus. Cara biasa tidak akan bisa membuatmu menjadi dewa. Kamu paling banyak berada di tahap pembentukan fondasi. Maaf sekali ya. Tebakanmu salah. Formasi pengorbanan 10.000 nyawa milikku ini. Sebenarnya monster macam apa kamu ini? Monster? Bukan, aku mengandung kekuatan alam semesta, mempelajari jalan kebenaran yang agung, mengikuti roh dari masa purba, dan berpijak di puncak keabadian 10.000 tahun. Aku adalah hukum langit itu sendiri. Jangan berlaga seperti dewa di sini. Kamu pikir aku mudah ditakut-takuti? Pantas saja kamu menggunakan formasi pengorbanan darah, cara yang sangat kotor dan hina. Ternyata kamu adalah pengikut jalan sesat. Hukum langit itu adil. Orang seperti kamu, seumur hidup tidak akan bisa mencapai jalan dewa, dan hanya akan selamanya jatuh ke jalan iblis. Lalu kenapa jika iblis? Karena aku ingin menjadi dewa, aku tidak peduli dewa macam apa itu. Suming, terimalah pembalasanku. Bukankah kamu suka bermain api? Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Apa itu api yang sebenarnya? Hukum langit. Guncangan naga bumi. Gempa bumi. Belenggu hukum langit? Bagaimana mungkin di dunia ini ada kultivator sehebat dirimu? Palsu. Semuanya palsu. Dasar berpikiran sempit. Kamu harus bersyukur aku sedang sibuk dengan urusan lain. Jika tidak, kalian, para sampah sekte tersembunyi, sudah lama tiada. Suming, jangan habisi aku. Biarkan aku tetap hidup. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Suming, ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup.
Jika kamu menghabisiku, seumur hidup kamu tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Cepat katakan semua yang kamu ketahui. Baik, baik. Di dalam tubuhnya mengalir garis keturunan naga. Keluarga bayi tidak melenyapkannya, hanya mengurungnya di sebuah tempat yang tidak akan bisa kamu temukan. Aku tahu di mana dia berada. Aku bisa memberitahumu. Aku bisa memberitahumu. Dengarkan aku. Dia dikurung di Suming. Enyahlah kau. Karena aku sudah jatuh ke jalan iblis, dan sulit untuk kembali ke jalan yang benar, maka aku akan membawamu pergi bersamaku. Benar-benar keras kepala. Adik seperguruan? Adik seperguruan? Adik seperguruan. Kamu bilang kalau mau pergi, pergi saja. Tapi kenapa kamu menyegel kekuatan di villa? Itu membuat kami mengira sesuatu telah terjadi padamu. Kondisinya sempurna, tidak ada luka sedikit pun. Anak nakal, mulai sekarang meskipun ada bahaya, kami tidak akan membiarkanmu pergi sendirian lagi. Benar, kamu membuatku takut setengah mati. Aku akan membantumu membersihkan tempat ini. Untungnya adik seperguruan kelima, lukanya tidak parah. Dia akan segera sadar kembali. Kenapa kamu diam saja? Bicaralah. Ibuku masih hidup. Aku harus segera menemukannya. Berdasarkan rahasia tingkat tertinggi di situs gelap, markas besar gerbang tersembunyi berada di sebuah pulau terpencil. Dengan basis keluarga, mereka telah mendirikan sebuah kerajaan kecil. Alamatnya sudah aku kirimkan kepadamu melalui telepon satelit. Aku sudah memblokir informasi saudara kakak seperguruan kita demi keamanan, dan memasukkannya ke dalam arsip sangat rahasia. Bahkan jika pergi ke laut, identitasnya tidak akan terbongkar. Grup King Cheng, semua dana telah berhasil dikumpulkan, totalnya 900 miliar dolar, sudah dipindahkan ke rekening luar negeri, semuanya sudah aku transfer padamu. Pakaian Raja Serangga 9 Yin, dan pakaian Ratu Serangga Langit Misterius. Ada juga barang-barang ini, pil pengembali jiwa, bubuk pemikat hati, dan pil roh primordial. Semuanya harus dibawa, bawa. Keahlianku adalah jalur suara. Aku hanya bisa membantu kalian menstabilkan roh. Tapi aku sudah meminta orang-orang di keluargaku untuk mengirimkan 100 lebih pusaka sakti. Saat perang dimulai nanti, meskipun harus menghamburkan barang, aku akan menggunakan pusaka-pusaka ini untuk menghabisi mereka. Aduh, para kakak seperguruan, aku hanya pergi ke laut, bukan pergi untuk menjadi dewa. Apakah harus sampai seperti ini? Tentu saja harus. Lagi pula, siapa bilang kamu akan pergi sendirian? Kami sudah berunding, racun api di tubuhmu tidak stabil, agar bisa meledakkannya tepat waktu di sisimu. Maka kami memutuskan untuk pergi bersama-sama. Hah? Kenapa? Kamu tidak senang kami ikut? Tentu saja aku bersedia, sangat bersedia. Kalau begitu sudah diputuskan. Semuanya? Bisakah aku menambah 1 tiket kapal lagi? Kakak senior ke-7. Xiaoqi,